Halo guys, gimana kabar kalian, para bocil kesayangan? Setelah sekian lama, akhirnya aku bawakan kiamat-kiamat ori yang kita suka. Susah banget nyari kiamat yang belum pernah kubawakan. Ya kan? Soalnya ini salah satu genre favoritku. Tapi setelah berburu dan berburu, akhirnya aku baca bab-babnya. Lalu aku bilang, oke, yang ini aku respect sama si protagonis kecil ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita gas. Udah mendung nih. Zombie gede di mana-mana, darah tumpah ke tanah, dan si bego itu terluka. Bro, jelas aja dia dikhianati teman-temannya yang aku sendiri nggak tahu siapa mereka. Soalnya di depannya cuma ada monster laba-laba dan satu lagi. Di sana dengan kepala hancur lebur, menyerang si protagonis. Katanya sih, mati di tangan teman sendiri. Itu bencana, dia memang nggak cocok buat dunia kiamat ini. Nama si Lamelon ini adalah Ye Jongming. Bro, dia udah sering bertanya-tanya berkali-kali tentang apa yang bakal terjadi di hari kiamat. 10 tahun lalu, dunia berubah drastis dan 90% manusia jadi terinfeksi. Dari langit, roda-roda aneh turun dan perlahan-lahan orang-orang menemukan kristal di kepala monster-monster itu. Kristal-kristal ini bisa dipakai buat muterin roda-roda itu dan dapetin barang-barang berharga tak terkira. Barang-barang yang penting banget buat bertahan hidup di kiamat, kayak senjata, obat-obatan, dan makanan. Dan jelas aja, gara-gara itu, perebutan di kiamat mulai fokus ke roda-roda itu. Dan juga kristal-kristal itu, kelompok-kelompok terbentuk, dan si cowok kita ini gabung ke salah satunya dan mutusin buat ninggalin sisi manusianya. Setelah 10 tahun kerja keras, dia akhirnya berhasil masuk ke kelompok khusus. Dia kira hidupnya bakal santai dan tenang sekarang. Tapi ujung-ujungnya, dia malah ditinggal dan dikhianati sama timnya. Begitulah semua berakhir buat si bego itu. Tapi kan baru semenit yang lalu mulainya, ya kan? Jadi jelas aja kita lagi bangkitin dia. Di sampingnya ada cewek bernama si pendek. Dan si bocah itu ketakutan, soalnya makanan semalam harusnya udah mati dari dulu. Pas ngelihat sekeliling, dia tahu ini rumahnya. Yang anehnya, tempat ini kan juga udah hancur. Dan kalau dia lihat di Alexa di pojokan sana, bro, 2220, 10 September. Dia udah balik ke masa lalu, tapi tetap aja, dia 200 tahun di depan kita. Wah, Chat PT udah nguasain semuanya. Halo, tapi kok mobilnya bisa balik lagi? Gimana nih? Ceritain dong. Hey, si cupu. Nggak seneng ya udah balik. Nah, dia marah karena harus ngalamin semua itu lagi. Tapi tiba-tiba dia ingat, ini nggak persis sama kayak dulu. Dia udah lahir lagi. Dia punya kesempatan buat ngubah semua yang dia lakuin di hidup ini. Dan jelas aja, dia tahu hal-hal paling penting tentang kiamat. Dan salah satunya itu punya pengalaman. Anjir, si bocah cuma bangun dan pakai baju. Kirain dia bakal manfaatin waktu sebelum kiamat mulai. Ya kan? Buat seneng-seneng sebentar, tapi enggak. Bro, kita langsung gas aja. Bahkan si cewek pengen tahu. Ming, kamu mau kemana? Dasar buaya darat. Tapi si protagonis malah ngacangin dia. Di laci ada kartu kredit dengan banyak duit. Ini karena orang tuanya udah meninggal, ya kan? Jelas aja dia yatim piatu. Makanya dia bego. Di kehidupan lalu, dia nggak pakai duit ini. Ya kan? Kiamat mulai, dan semua duitnya tetap di rekening. Tapi sekarang dia bakal beda. Si cewek bilang, Ming, dasar buaya darat, lihat aku dong. Tapi si protagonis malah ngelempar ransel ke lantai. Manggil dia, dan bilang dia udah tahu kalau dia sama si Kim Jun itu pacaran. Apa yang dia lakuin sekarang? Itu cuma karena dia kasihan sama dia. Gila. Tapi si cewek ini beneran malaikat. Saking kasihan, dia sampai duduk di atas si Jerry. Tapi dia malah kelihatan bingung dan coba nyangkal. Bilang kalau dia nggak tahu apa yang dia omongin. Dulu, si protagonis kecil, pas semuanya mulai, dia jual semua. Jungkir balik lindungin si mungil. Tapi ujung-ujungnya, si cewek malah mutusin ninggalin dia, terus milih cowok namanya Kim Jun. Dia nyuruh Ye Jongming. Aduh, sebut nama lengkapnya segala. Bilang aja terang-terangan, emang dia punya hak apa sih ngehina-hina dia gitu? Kayak dia lagi sama cowok lain aja. Dia cemburu cuma gara-gara si cowok itu. Cowok itu ganteng dan kuat. Aduh gila. Dia masih aja bilang si cowok itu cuma badut. Waduh, si cowok ini, kamu yang lagi berbagi makanan. Kirain dia cowok baik-baik. Tapi dia malah ngasih peringatan ke si cewek. Katanya karena hubungan mereka dulu, dia mau kasih peringatan terakhir. Mending dia hati-hati. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, dia ditukar sama 3 kaleng makanan. Bro, tapi dia udah nggak peduli lagi sama si cewek. Dan ninggalin si cewek norak itu teriak-teriak, bilang dia yang bakal mutusin duluan. Si cewek yang mutusin, dia cuekin aja. Kita udah di jalan bayar taksi. Ini karena dia mau ke rumah sakit terdekat. Tujuannya, ngumpulin obat, makanan, sama peralatan. Udah nyampe, dia langsung ngobrak-abrik tas, isinya jarum, suntikan, obat, pokoknya semua yang ada di sana. Waduh, nak, kirain dia pergi beli di apotik. Ternyata si cowok itu penjahat. Neng, si cewek langsung ngegap dia lagi nyolong semua barang. Dia harus kabur buru-buru. Minimal dia bilang udah naruh duit di pintu masuk. Ya kan? Jelas bukan Samurai baik hati nih. Soalnya rumah sakitnya bakal kehabisan obat. Pas kiamat mulai, dia malah pergi ke toko peralatan outdoor. Ya kan? Beli sepatu bot, baju yang lebih tahan banting, sama golok juga di sana. 8888. Wih, dia punya pengalaman di kehidupan lalu, jadi bakal sempurna. Si paman masih aja nyinyir. Nyangka si tolol itu bayar 10 kali lipat harga, emang beneran bego. Supir taksinya ngebut kayak kesetanan,
Si protagonis kita udah nyuruh dia nyampe di mansion. Namanya Hede, katanya dia bakal kasih $300 lebih. Si cowok nyerobot lalu lintas, hampir nabrak orang. Sementara si protagonis kita, tahu kalau satu-satunya yang tersisa sekarang cuma siap-siap buat roda-roda itu. Intinya, ini dia pos-pos penukaran dan sumber daya, buat semua penyintas. Air, makanan, peralatan, bahkan skill khusus. Bisa didapat dengan muter-muter rute ini, dan dia harus jadi yang pertama nge-cheat ini. Udah di depan pintu masuk mansion, ada cowok nongol bilang taksi nggak boleh masuk. Tapi si bro ini udah gila. Dia nyuruh si cowok ngebut, terus bilang dia bakal bertanggung jawab atas semuanya. Aku nggak tahu siapa yang lebih gila. Dia apa supir taksinya? Nah, soalnya si abang cuma nurut aja. Terus nabrak semua. Kayaknya mereka ke bagian yang lebih sepi. Si cowok bilang ke supir taksi buat hati-hati. Katanya kegilaan bakal dimulai di dunia. Dan keluar dari mobil, jelas aja para satpam. Dari gedung langsung datang mau tahu. Ini bocah gila ngapain sih? Lagi ngapain? Si cowok di sana bilang, "Aps, aku nggak tahu apa-apa. Ada apa nih?" Tapi si cowok nyuruh dia berhenti bertingkah kayak orang bego. Si protagonis kita malah nyuruh dia ngelihat. Soalnya kayaknya ada sesuatu yang lagi mulai. Tiba-tiba asap hitam dengan guntur membumbung tinggi. Saat itu juga, kiamat yang terkenal itu lagi OTW. Kayak yang kejadian 10 tahun lalu. Yang dia nggak ngerti, siapa sih yang naruh roda-roda ini di dunia? Dan kenapa hal-hal ini muncul tiba-tiba? Minimal kalau semua ngikutin logika yang sama. Dia punya kesempatan buat jadi jauh lebih kuat. Bro, kirain itu roulette. Tapi ternyata itu kapal luar angkasa gede banget terbang di atas segalanya. Aku bilang kalau Chat, PT udah dominasi 10 tahun di masa depan. Bro, para satpam. Semua pada ngira itu film efek spesial. Udah pada ngerekam semua. Sementara si cowok kita udah mulai lari-lari, tahu kalau yang namanya kapal luar angkasa Mas itu bakal mulai nyerang. Serangan yang cuma bakal berlangsung 5 menit doang. Dan sejak itu, dunia langsung berubah jadi neraka abadi, deh. Dia mencet bel rumah gedongan di dekat situ, terus bilang, "Permisi, ini dari Delivery Sultan." Mereka semua itu orang bego yang nggak tahu apa-apa. Nah, masa kamu pikir mereka nggak bakal buka pintu gitu aja? Nah, si Proton kecil udah masuk dengan santainya. Ada yang bilang dia bukan kurir, emang iya? Wah, ini dia nih. Si galak pertama muncul. Tapi yang satu ini mukanya kayaknya bakal lebih nyusahin daripada jadi baik. Dia ngancem suruh cowok itu ngacir dari rumahnya sekarang juga. Kalau nggak, dia bakal panggil polisi. Loh, bapak-bapak penegak hukum itu. Tapi si cowok udah ngeduluan kalau cewek ini nggak punya skill berantem sama sekali. Si bocah udah gemes pengen ngacak-ngacak rambutnya pas cewek itu nyuruh dia pergi lagi. Tiba-tiba, Dewa RR, ada ledakan di luar. Ternyata pesawatnya lagi nyebarin kapsul-kapsul aneh. Kayak pil raksasa gitu. Loh, pas jatuh nimpa mobil, langsung hancur lebur semua. Dari dalamnya keluar racun hijau aneh. Seketika itu juga, manusia langsung berubah wujud. Si Proton kecil cuma bisa melongo melihat semua itu. Nah, orang-orang di luar udah pada gigit-gigitan. Terus teriak-teriak minta tolong, sementara si cewek di sebelahnya. Tapi si cewek malah kepo apa yang terjadi dan bilang kalau si cowok nggak ngacir sekarang juga, dia bakal panggil polisi. Tapi si cowok malah cuek bebek, nggak peduli omongan si cewek. Dia ngelihat dapur, terus lari ke sana. Pas nyampe, ternyata ada roda apokalips pertama. Loh, si cewek nanya itu apaan? Si cowok cuma jawab, itu roda tukar-menukar. Muncul deh, sesuai dugaan. Di tengahnya kelihatan ada kristal abu-abu, alias, itu level paling rendah. Si cewek baru ngeh kalau si bocah masuk cuma buat ngelihat beginian. Tapi dia penasaran, kok bisa muncul di rumahnya. Sementara si cowok malah sibuk terkesima. Di salah satu bagian roda itu, kelihatan ada obat genesis. Itu salah satu item paling berharga, soalnya bisa ningkatin kekuatan fisik orang berkali-kali lipat. Nah, di situ dia ngelihat ada tanda khusus. Tandanya bilang, kalau punya 5 kristal, kamu bisa langsung ambil item itu dari tengah, tanpa ribet. Dia muter-muter roda itu, sambil ngomong, lewatin aja keberuntungan, yang penting. Pengen nyari barang paling mahal, ngelihat banyak banget item, ramuan, senjata, ada Desert Eagle, obat-obatan, semua ada. Selain itu, ada kartu badut juga. Si cewek di situ udah mulai kepo, nih, pengen tahu si badut itu ngapain. Ya, si cowok ngejelasin kalau si cewek nggak bakal ngerti, tapi intinya ini bisa ningkatin skill spesial. Dia mutusin buat ngejelasin, soalnya si cewek ini kok belum jadi zombie juga. Ya, mungkin dia punya kekebalan terhadap racun, padahal udah serikat ini. Dia coba ngejelasin kalau si cewek bisa jadi kuat banget, bahkan bisa dapat peliharaan semacam pet. Tapi si cewek nggak percaya sama sekali, cuma nyuruh dia berhenti jadi orang gila. Si cowok ngomong kayak lagi di dalam game, terus dia nyuruh si cewek diem. Dia bilang suruh si cewek perhatiin, soalnya teriakan di luar udah nggak ada lagi. Si cewek sadar itu beneran, terus lari buru-buru buat ngelihat apa yang terjadi. Si Proton kecil cuma mikir, kalau si cewek keluar, dia bakal mati seketika. Tapi pas si cewek nyampe di pintu, zombie pertama udah langsung melotot ke dia. Waduh, nggak cuma itu, kayaknya dia buka pintu kayak orang bego. Dia langsung terlempar ke lantai, dan si zombie udah hampir mau gigit. Tapi si galak berhasil nahan zombie itu di rahangnya. Lumayan pinter juga dia. Tapi zombinya juga nggak sebego itu. Loh, dia langsung nampar muka si cewek. Tapi tiba-tiba,
ada kilatan hijau lewat. Si proton kecil udah berhasil kill pertama. Cairan zombie itu sempat nyiprat ke muka si cewek, tapi si cowok cuek aja. Dia langsung ke dahi zombie dan narik kristalnya. Si cewek ngelihatin, kayaknya mulai tertarik gitu. Tiba-tiba, dua zombie lagi masuk lewat pintu depan. Si cewek udah agak ketakutan. Dia mundur teratur, tapi si proton berbokong besar. Wah, dia punya otot bokong. Langsung maju. Dia maju ke depan. Zombie-zombie itu langsung nyerbu mau gigit. Tapi kan mereka semua zombie level receh. Jadi cuma perlu dilototin dikit aja. Sekali sabetan parang, dua-duanya udah nyungsep lagi ke tanah. Pedangnya bunyi ting, dan si cewek penasaran. Kok dia bisa berantem kayak gitu? Dia juga pengen tahu siapa si cowok ini, ngapain nongol di sini? Si cowok cuma bilang namanya Yi Jungming, terus nanya nama si cewek. Dan si cewek bilang namanya Musin Fei. Bro, ngelihat si cowok tadi kayak kesetrum listrik. Kayaknya cewek ini bakal jadi bahaya banget di masa depan. Dia ingat ada cewek di atas sana, di tumpukan mayat. Nggak tahu deh itu zombie apa dia sendiri. Tapi kayaknya dia pernah jadi pendekar bintang 9. Loh, sekarang sih dia masih imut-imut. Ketakutan, pengen tahu ini apaan sih. Si cowok langsung kasih ringkasan singkat, bumi diserbu, zombie bakal bejibun, dan sekarang kekacauan udah dimulai. Dia pengen tahu kenapa, siapa, kapan. Si cowok cuma bilang dia juga nggak tahu. Intinya sih, kumpulin kristal-kristal kecil ini. Sekarang fokusnya cuma satu, bertahan hidup. Dia jawab, nggak masuk akal, mending nunggu tentara datang nyelamatin kita. Tapi si cowok cuma ngejelasin kalau pasukan militer juga pasti udah ambruk dalam hitungan menit. Satu-satunya yang tersisa di luar sana cuma dunia penuh zombie. Melihat betapa ketakutannya dia dengan semua informasi itu, si cowok yang kayak zombie pembunuh nggak ngerti. Kenapa cewek ini bisa jadi pendekar bintang 9? Dia pasti punya sesuatu yang spesial. Lagian, lumayanlah ada bantuan dikit-dikit. Dia bilang, ikut aja, nanti gue jelasin semua cara bertahan hidup. Di dunia zombie ini, jelas banget, yang paling penting itu, sumber daya sama peralatan. Terutama yang keluar dari roda-roda ini. Kalau kamu putar roda biasa, dapat item. Tapi kalau mau yang spesifik, kamu bisa isi potongan-potongan kecil itu, ya kan, biar dapat yang pas. Dia bilang bentuknya mirip sama yang tadi si cowok cabut dari kepala zombie. Dan saat itu juga, dia masukin 3 biji, terus bilang, nah, persis kayak gini kerjanya. Pertanyaannya, yang tadi dia bilang soal roda itu, kok butuh 7 kristal? Dan dia ngejelasin, makin gede hadiahnya, makin banyak kristal yang harus kamu keluarin. Seketika itu juga dia langsung oh, jadi, berarti ada roda-roda lain di luar sana dengan hadiah yang lebih mantap. Si cowok bilang, nah, bener banget. Neng, kamu pinter juga ya, nakal. Yang ini cuma roda level 1. Dia pun langsung nanya, jelas aja. Kamu, bajingan, kok kamu udah tahu semua ini? Si cowok agak, gimana kalau kamu putar aja rodanya? Neng, mending gitu deh. Dia ngasih tahu kalau dia mau berburu zombie, dan dia nyuruh si cewek jagain ini, jangan buka pintu. Apapun yang terjadi, kasihan, dia shock banget karena si cowok sengaja mau keluar buat berburu monster. Tapi kasihan juga si zombie. Mereka pikir hidup bakal gampang, tiba-tiba si gila datang. Dengan 10 tahun pengalaman, langsung nyabut kepala yang pertama. 4 lagi masih berdiri, nyerbu ke arahnya, tapi dia cuma lewat ke belakang yang lain. Habisin satu lagi, apaan nih? Lewat gitu aja terus ninggalin pedang, nendang kepala. Datang sambil loncat, bunuh satu lagi di tanah. Ya ampun, bro. Habis itu tinggal ngumpulin harta karun dari jidatnya. Tapi pas lagi asyik, dia dengar ada yang minta tolong. Pas nengok ke belakang, si cewek udah bengkok-bengkok ngelihat keributan itu. Waduh, cewek ini mang rada-rada gila ya. Jelas banget anehnya. Soalnya dia udah langsung nyosor ke punggung si cowok, kayak bilang mati aja sana buat gue, bego. Tapi si cowok emang bego beneran sih. Gue setuju sama dia. Dan si pintu kecil ini langsung pasang badan, kan? Bunuh yang pertama, gila. Tapi pas dia bunuh yang kedua, si cewek di punggungnya malah berubah wujud dan mau gigit dia. Tapi si cowok ini matanya ada di pantat kali ya. Bro, dia berhasil muter badan dan langsung nyerang pas di tengah-tengah gigitan si cewek. Kasian, si cewek langsung sobek-sobek terus dibanting ke tanah. Dan dengan itu, dia udah dapat 11 kristal. Waktunya pulang ke rumah. Kupikir ini cuma hiasan doang. Tepuk tangan buat apa? Piring kecil ini kan buat ngumpulin kristal, bukan buat konser. Dia langsung ke roda keberuntungan, colok-colok jari, dan woi, pas semua kristalmu habis. Batu-batu lenyap, dan rolet mulai berputar. Aduh, si cewek ini udah kecanduan gacha. Nah, putaran pertamanya, dopaminnya udah terbang ke bulan. Si protagonis pengen obat penenang kayaknya. Tapi malah nyemplung ke beberapa toples makanan. Dia jelas kecewa berat. Dan si cewek nunjukin, kan, lumayan juga. Lihat deh, kita punya banyak makanan juga loh. Mereka bakal ngumpulin dan punya lebih banyak lagi. Tapi, dia cuma mikir ini beneran buang-buang waktu, terus nyuruh si cewek coba lagi. Lain kali dia lagi siapa sih yang bisa nolak penderitaan si cewek penggila judi ini? Ya kan, bro? Nah, lihat tuh, dia gemetaran banget mau masukin kristal kecilnya, dan pas si protagonis udah nggak sabar pengen tahu apa yang didapat orang yang udah nyampe rank 9. Bakal dapat, dia cuma nempel di punggung si cewek sambil ngeliatin roda kecil itu, ya kan, bro? Roda yang berputar itu ya yang itu. Si protagonis tahu banget, di awal-awal semua ini,
Putaran pertama itu yang paling penting, soalnya kamu bisa jadi lebih kuat dari semua orang di sana. Ambil lebih banyak kristal dan bikin bola salju. Tiba-tiba si cewek nanya, ini buat apa sih? Tapi si protagonis sudah kelihatan ketakutan. Bro, yang dia dapat itu kartu eliminasi. Dia nanya, ini bagus nggak? Si cowok jawab, iya. Ini tuh item yang bikin kamu nggak bisa dapat item-item tertentu dari roulette. Jadi ya, secara nggak langsung, ini ningkatin peluang kamu buat dapat yang lain. Dia ngejelasin, awalnya sih nggak bagus-bagus amat, tapi nanti jadi. Penting banget buat dapat hadiah kuat dengan cepat. Dia nanya, kamu mang selalu beruntung ya? Soalnya jarang banget dapat kartu ini dan roda yang cuma butuh satu biaya. Dia cerita, tiap kali beli barang di kotak, selalu dapat bonus. Pas dia ke pasar, barang-barang juga selalu diskon. Dan lagi, dia ikut undian terus dapat sapi. Si protagonis sadar, cewek sialan ini menghoki banget, tapi ya sudahlah. Karena dia punya badan hoki, si cowok sekarang bakal manfaatin semuanya. Udah hari lain, pagi-pagi buta. Neng, si cowok udah cabut buat ngumpulin kristal, dan si cewek bingung. Dia bilang masih terlalu pagi, tapi si cowok jawab, target hari ini 100 kristal. Dan si nakal itu udah mulai kegirangan. Wah, aku bisa ngandelin cowok ini nih. Dia kan berotot dan kuat banget. Kenapa aku mendesah gini ya? Nggak tahu deh. Tapi dia malah seneng-seneng aja. Penulis ceritanya nggak takut di cancel nih. Enggak, Neng. Terus dia nyuruh si cewek ke dapur, bilang kalau dia akhirnya, di wilayah wanita, dia bakal bikin makanan yang nilainya sama. Dengan 100 kristal. Habis itu dia di cancel, terus curhat di medsos. Maaf ya. Ya ampun, bro. Singkat cerita, si protagonis sudah balik lagi. Neng, sampai si cewek aja kaget. Dia bilang cepat banget, dan si cowok udah ngira mereka pacaran. Dia langsung nyerocos. Ada kabar baik sama kabar buruk. Kamu mau yang mana? Si cewek agak miring gitu, terus bilang mau kabar baik dulu. Si cowok pun bilang kabar baiknya adalah tempat ini udah hampir nggak ada zombie lagi, soalnya dia udah bantai sebagian besar. Dia pengen tahu kabar buruknya apa. Terus si cowok nunjukin, sayangnya, dia cuma dapat kristal segini doang. Si kepala gede malah kelihatan semangat. Dia bilang, cukup kok buat sekali putar. Tapi si cowok ngejelasin kalau dia udah masuk ke semua rumah di seluruh wilayah dan cuma dapat segini. Langsung aja dia bilang lapar. Neng, kira-kira si cewek udah nyiapin apa ya? Ya ampun, Gusti, ini toh makanan 100 kristalnya dia. Itu makanan sampai ijo gitu. Neng, tapi ya jelas si prota tetap makan, kan, bro. Si cowok kan udah biasa makan makanan dari lantai pas kiamat. Dia bilang rasanya nggak seburuk itu kok, masih bisa dimakan lah, ya kan? Nggak seburuk yang dia bayangin dari sampah kotor itu. Dia agak kaget si cowok suka, tapi ya sudahlah, kita sudah. Di roulette, si piring kecil udah nggak sabar pengen tahu anak bagus apa yang bakal dia dapat. Semoga bukan jang. Kali ini, gila, Desert Eagle, amunisi, panah busur, komplit banget, mau perang apa mau piknik. Dia bilang suruh coba, tapi si cowok malah bilang nggak ah, males. Biarkan dia pakai kristal-kristalnya, sementara si cowok santai ambil hadiah. Enak banget ya hidupnya. Tapi dia malah mau godain si cowok. Pegang tangan kecilnya terus ditiup-tiup. Modus banget. Bilang kalau dia udah kasih keberuntungannya ke si cowok. Tapi kok si cowok nggak merah mukanya? Apa jangan-jangan dia udah kebal godaan? Muka si cowok kayak mikir. Ini cewek otaknya geser dikit kali ya. Betul sekali. Bohong deng. Bab selanjutnya, dia udah merah padam kayak kepiting rebus. Ketahuan deh. Untungnya, makin banyak item yang keluar dari roda, makin gampang juga dapat yang lain. Strategi jitu biar nggak boncos. Dia mau nanya, perlu nggak sih pakai kartu buat ngilangin kotak biskuit? Penting banget ya biskuitnya. Tiba-tiba, baru disentuh doang. Kartunya langsung bubar jalan. Kartu rapuh amat. Dia minta maaf, bilang nggak tahu kalau aktivasinya sesensitif itu. Makanya, baca manual dulu dong. Si cowok bilang, ya sudahlah. Setidaknya sekarang, peluangnya 1:5 buat dapat obat keramat itu. Mereka berdua langsung pasang muka melas. Mohon, ya Allah. Dan akhirnya, item yang dia idam-idamkan jatuh juga. Obat penguat badan. Dijamin langsung jadi Hulk. Yang bikin badan makin kekar. Si cewek di situ udah senyum-senyum sendiri kayak orang kesurupan. Nanya-nanya, nanti kalau diminum, kamu jadi makin kuat nggak? Duh, kayak anak kecil aja. Dan si cowok bilang iya. Tapi jangan buru-buru. Dia mau pamer sesuatu yang lebih canggih. Sok misterius. Dia mulai nyampur-nyampur sesuatu yang namanya heparina di situ. Kayak dukun lagi bikin ramuan. Ternyata itu obat yang dia corong dari rumah sakit, dicampur sama yang keluar dari ramuan. Si cewek nanya, kamu lagi sulap satu jadi dua ya? Dan si cowok bilang, ya, mirip-mirip lah. Katanya, setiap roda punya hadiah beda-beda, kayak undian berhadiah. Dan ada cara-cara licik buat manfaatin setiap hadiahnya. Dasar oportunis. Rencananya, sisa ramuan di botol ini mau ditukar sama barang berharga orang lain. Modus penipuan tingkat dewa. Gila, ini si penipu ulung. Tiba-tiba ramuannya mulai mendidih, kayak mau meledak. Dan saat itu juga, si cowok bilang harus nurunin suhu. Terus nyuruh si cewek, perhatiin baik-baik, belajar semua. Nanti kamu yang bikin, kayak lagi ngajar masak aja. Katanya, dia yang bakal ngurusin ini semua mulai sekarang. Si cewek masih penasaran, kok bisa sih kamu tahu semua ini? Gimana dia tahu semua ini? Tapi si cowok malah nyuruh dia dim. Jangan banyak tanya, nanti ilmunya kabur. Katanya dia dengar sesuatu yang aneh.
Tiba-tiba dia lari sambil narik si cewek. Panik banget kayak dikejar debt collector. Si cewek masih bengong nggak ngerti. Si cowok cuma bilang, ada yang jauh lebih parah dari zombie. Si cewek nggak kebayang apa yang bisa lebih parah dari zombie. Mungkin mantan. Sampai dia ngintip ke pintu dan lihat serangga mutan raksasa. Gila. Kayak monster di film horor. Untungnya, makhluk-makhluk ini nggak jago berantem. Tapi masalahnya ya gitu deh. Namanya juga serangga. Mereka geraknya bergerombolan kayak Dimu. Bikin merinding. Ya ampun, bayangin aja kecoak segede gaban masuk rumah. Itu sih lebih horor dari film setan. Auto teriak. Mereka udah masuk. Langsung deh, tarik lemari, tutup pintu. Panik mode on. Dan si cowok bilang, semua makhluk mutan itu pasti nyerang manusia. Ya iyalah, emang mau nyerang tiang listrik. Jadi, dia harus waspada. Makhluk-makhluk itu udah mulai gedor-gedor pintu. Kayak mau nagih utang. Dia langsung nyosor ke si cowok kita. Wah, kesempatan dalam kesempitan nih. Nggak nyangka skuadnya dia bagus juga. Si cewek langsung bilang ke si cowok yang lagi bengong itu. Minggir sana. Pego, ini urusan gue sendiri. Galak amat. Si cewek malah mikir. Wah, aku suka nih dimarahin. Si cowok langsung dorong. Sana, minggat. Gak usah ikut campur. Berat pintu ditutup. Sekarang, ayo minum ramuan ini terus bantai semua makhluk yang datang. Cheers. Meskipun dia benci banget sama efek sampingnya, pasti bikin mules atau jadi warna-warni. Di luar, udah penuh banget sama kecoak raksasa. Makhluk-makhluk itu udah mau jebolin pintu. Kayak mau demo minta THR. Akhirnya dia neguk ramuan itu. Terus matanya mulai aneh, pupilnya goyang-goyang. Jangan-jangan jadi mata saringan. Langsung jatuh berlutut pas serangga pertama udah nyosor dari atas. Duh, timingnya pas banget. Dengan sesuatu menjijikan di mulutnya. Ih, apa itu? Jangan-jangan permen karet bekas. Ya ampun, kayaknya serangannya kena telak. Tapi, pas makhluk-makhluk lain masuk buat lihat temannya, udah ada belah pedang. Siap-siap jadi sate serangga. Merobek perut yang pertama, kepalanya mental jauh banget. Piringnya dilempar, yang pertama udah mental, dia malah langsung loncat ke arah yang lain. Waduh, matanya udah merah semua. Kayak mau ngeluarin aura super saiyan. Para monster udah pasang tameng di punggung, tapi ya gitu deh. Sekarang dia ngamuk. Semua dipotong-potong. Serangga berjatuhan kayak hujan di lantai. Duh, ini lebih parah dari serangga bau, kan? Ya ampun, kamar ini pasti udah kayak neraka bau. Belum lagi serangga itu cepat banget berkembang biak. Dia harus bunuh ratunya. Biar gak ada cucu cicit lagi. Kalau enggak, mereka bakal terus berdatangan. Pas banget nih, dia ngerasa ada sesuatu di punggungnya. Ternyata si ratu biadab itu udah nongol. Tanpa babi bu, dia langsung maju nyerbu. Si licik itu coba nyembur ludah beracun ke kakinya, tapi untungnya dia bisa loncat kayak katak. Tapi dia lihat, itu benda udah nempel di dinding. Ada kalung keren juga yang jatuh di lantai. Terus dia nanya, hei, si biadab, kamu datang mau balas dendam buat anak-anakmu, ya? Si monster maju nyerang, tapi dia loncat sambil inget-inget, oh iya, kelemahan makhluk ini kan. Langsung deh, punggungnya dihajar habis-habisan sambil diputer-puter pakai pedang. Ya ampun, sampai kayak bikin helikopter. Kasihan banget si monster, menderita dulu sebelum modar. Akhirnya, si jagoan kita jatuh terkapar dengan perut duluan nyium tanah. Walaupun selamat, sekarang badannya sakit semua, gara-gara kebanyakan pakai obat kuat ini. Bikin badannya remuk redam. Tapi, gak ada yang lebih asyik daripada menang pertarungan dan dapat pelukan hangat dari geng cewek-cewek seksi, kan, bro? Tapi dia sadar, si cewek ini nangisnya udah kayak tim League of Legends kalah di final. Dia bilang, udah, jangan nangis terus. Kiamat baru aja mulai. Dasar cengeng. Dia ngejelasin kalau dia nangis. Karena tempat ini bau banget, kayak WC umum yang gak pernah disiram. Ditambah lagi, ada segudang serangga raksasa yang bau-bau itu. Gila kali ya, tapi mau tahu gak? Mereka mau ngapain sama tumpukan bangkai ini? Dia jawab, ini tuh harta karun, tahu rasa. Dia nanya, maksudnya apa sih? Dan ya ampun, dengerin baik-baik. Dia ngejelasin, kalau makanan udah langka, satu-satunya sumber pangan itu cuma apa yang ada. Makanan kalengan, sama jus aneh yang dibikin dari bagian-bagian serangga ini. Dia bilang, ih, jijik banget makan serangga. Tapi dia beos, mending makan serangga daripada makan manusia. Gila, kalian ini serius banget ya sama kiamatnya. Udah mau masak serangga aja. Semoga ini cuma buat latihan masak ya. Bukan beneran. Demi Tuhan, kulkas kalian kan penuh stok makanan. Ayo dong, makan yang bener. Ada banyak selada yang bakal busuk. Serangganya nanti aja deh, buat camilan tengah malam. Sementara si cewek kasihan itu kebagian tugas bau-bauan, si jagoan kita seperti biasa, mau pergi berburu lagi. Tapi dia ngasih tahu, sekarang dia harus pergi lebih jauh, alias bakal lama pulangnya. Tapi dia berharap, si cowok bisa balik bawa kristal lebih banyak, biar bisa beli kuota. Dia bilang, tenang aja. Kamu bisa ngandelin aku. Aku bakal terus latihan di sini. Buat urusan bikin obat dan masak serangga-serangga ini. Si cowok malah cemberut. Dia bilang ke cewek itu, jangan khawatir, aku pasti balik kok. Terus, dia cabut lagi buat berburu. Sementara si cewek blun itu cuma ngambang di tengah antah berantah. Kita udah di jalanan nih. Banyak banget zombie mati bergelimpangan. Pas si jagoan lagi jalan-jalan santai, dia dengar ada yang teriak-teriak minta tolong. Sekarang dia pengen tahu, siapa sih orang bego yang narik perhatian semua zombie di sini? Di daerah ini, pas belok tikungan, ya ampun, kaget banget.
lihat deh desainnya, kan? Jangan-jangan ini amigona baru nih, alias cewek baru. Dan dia di sana teriak-teriak minta tolong. Kok dia agak mencurigakan ya? Dia langsung nyolot. Dasar biadab, Dimlo. Semua orang bakal mati gara-gara kamu. Jelas banget. Pas banget, di saat yang sama, udah ada segunung zombie datang dari belakang. Zombie pertama nyamperin, mau narik jaketnya. Tapi si jagoan langsung cabut golok dan seret. Kepalanya putus. Dia nyuruh si cewek biadab itu lari ke arah sana. Biar dia yang ngurusin semua ini. Dan si cewek itu langsung ngacir ke pojokan jalan. Nemu toko kecil di belakang. Dia buka pintu, terus berdiri di depan sebuah ruangan di dalam. Nangis histeris kayak kehilangan dompet. Dia ngelihat cowok kita lagi ngancurin semuanya dan langsung teriak manggil dia. Woi gila bro, si bocah lagi asyik masang kepala-kepala zombie, biar bisa terbang beneran, bro. Tapi dia langsung ngacir lewat pintu, buru-buru banget. Pas dia baru masuk, udah ada zombie lain nongol lagi aja. Makhluk-makhluk itu berhasil nutup jalan keluar, dan mereka berdua langsung sadar, mampus. Harus lari lewat tangga, astaga. Ini urusan udah kayak sinetron, nggak gampang. Si cewek protagonis malah santai aja. Dia ninggalin ceweknya di belakang, tapi bro, cewek secantik itu mana tega ditinggalin sendirian. Jelaslah, dia langsung lepasin tangan, terus narik pinggangnya si cewek. Modus. Sementara zombie-zombie di bawah lagi pesta. Aduh, ini cowok emang gak ada akhlaknya. Si bocah ngorbanin segalanya, cuma biar gak kehilangan ekor alias cewek. Tapi tiba-tiba, seluruh tangga jadi terang benderang, kayak lagi syuting iklan lampu. Dengan sumber cahaya langsung ke mereka berdua, kayak meteor lagi lewat di langit. Jangan-jangan diskon akhir tahun. Dan si protagonis langsung tahu, ini dia, kunci dungeon di dunia apokalips. Jackpot. Ini bakal jadi salah satu item paling langka di dunia. Satu-satunya cara buat masuk ke tanah misterius. Dijamin auto kaya, yang penuh hitam dan penuh harapan, bahkan 10 tahun di masa depan. Kayak promo beli satu gratis satu. Kebanyakan cowok dari lang lain aja cuma bisa mimpi punya yang kayak gini. Maklum, Sultan. Dan di kehidupan ini dia bersumpah kalau barang ini bakal jadi miliknya. Tapi si cewek langsung nyentil. Woi, bangun, jangan nyimpi mulu. Ya kan bro? Si protagonis hampir aja digigit, tapi dia langsung ngasih bogem mentah ke muka zombie pertama. Rasain. Ngasih parang ke zombie satunya, terus bilang, gila, hampir aja nyali gue copot. Dia naik tangga lagi sedikit, dan akhirnya, drama dimulai. Ada jalan mudah buat ngadepin makhluk-makhluk itu. Sekali maju lagi, seret, satu lengan zombie putus. Kayak lagi motong kue. Si cewek shock berat, bro. Dan tiba-tiba, dia mulai ingat kenangan beberapa waktu lalu, pas dia masih jadi ratu sejagat. Dikelilingi cowok-cowok yang memujanya, diikuti semua orang. Persis kayak selebgram. Dia punya uang, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. Paket komplit, kurang apa coba? Bisa dibilang dia adalah orang terpilih, anak kesayangan yang dimanja Tuhan. Kayak anak tunggal sultan. Tapi semuanya berubah, dan tiba-tiba dia kehilangan segalanya. Hidup memang penuh kejutan, ya kan? Dengan orang tuanya jadi zombie, dia tergeletak di lantai, pasrah kayak lagi demo. Bilang kalau dia bakal mati di situ. Tapi si bro langsung nyentak. Woi, bangun, jangan drama mulu. Bro, terus naik aja. Zombie-zombie lagi pada lewat kayak lagi pawai. Si cewek udah di tangga yang dihiasi mayat zombie, terus penasaran, gimana sih dia bisa bunuh sebanyak ini sendirian? Pasti pakai cheat. Sebanyak itu sendirian, tapi si zombie malah bilang ke cewek sialan itu, woi, jangan cuma duduk manis, bantu kek, karena dia harus segera keluar dari situ buat nyari kunci dungeon yang katanya bikin kaya mendadak. Tapi disitulah, ya kan, datang lagi satu pikiran, ya ampun, cowok ini kuat banget. Aku bisa bergantung padanya. Si protagonis ini memang idaman. Cuma ngasih tahu kalau mereka bakal naik ke atap sekarang, dan dari sana mereka bakal nemuin jalan keluar. Semoga bukan jalan buntu. Tapi tiba-tiba mereka berdua ngerasain sensasi aneh, dan di depan mereka ada banyak sulur. Jangan-jangan lagi syuting film horor. Kasihan ya bro. Dia lagi tertantang mental nih. Dia gila pengen ditangkap tentakel. Jangan. Seniman, jangan sampai tergoda jalan sesat ini. Jangan. Seniman, jangan rusak. Kamu berhenti dengan itu. Hore. Si protagonis menyelamatkan kita semua dari adegan dewasa. Dia memotong semuanya, dan memungkinkan karya itu tersedia untuk semua usia. Aman dari sensor. Oh gila, si cewek itu cuma licik. Sekarang dia lihat kalau cowok itu kuat, langsung deh modus. Dia udah mikir di situ bakal ngelakuin segalanya biar si protagonis jatuh ke pesonanya. Jurus maut. Tapi si protagonis punya indera keenam buat kenal modus, jadi dia cuma ngejatuhin si cewek ke lantai kayak batu. Sorry, not interested. Dia agak bingung, sementara si cowok bilang harus motong kain-kain ini. Apaan sih? Kok jadi tukang jahit? Ada di sini buat terus maju. Dia langsung berbalik, bilang ke si cewek buat berhenti buang-buang waktu. Waktu adalah uang, Neng. Tapi pas nyoba buka pintu, kayaknya terkunci dari dalam. Aduh, ini pintu apa brankas ban? Dia mau tahu mereka bakal ngapain. Si cowok bilang, gampang banget. Nah, lihat nih, satu tendangan maut. Di dalam dia nemuin 3 orang di situ. Satu keluarga penuh, beberapa anak. Lah, kok ada penghuni? Kirain rumah kosong. Tapi beneran deh, mereka nyampe di luar, di atas gedung. Orang-orang pada kepo. Ngapain sih 2 orang itu di sana? Mereka bilang, jelaslah di bawah itu nggak aman. Mereka naik ke atas,
Tapi si abang-abang pada marah, dan wajar sih. Hah, kalian para durjana, pintu udah kalian rusak, sekarang kita semua bakal mudar. Si berikutnya malah jawab kalau dia udah bantai semua zombie di jalan. Dan udah nggak ada lagi, jadi mereka santuy aja. Tapi si Piran malah nyuruh dia ding dan cuma bilang ke orang-orang buat balikin pintu ke tempatnya lagi. Kalau enggak, mereka semua bakal mati beneran. Udah gitu, tongkat baseball langsung nempel di dada si protagonis. Dan bilang, kalau zombie naik, dia yang bakal jadi orang pertama yang terjun bebas. Tapi si manusia yang mukanya lebih mirip penjahat dengan gaya rambut mohawknya itu. Yang merah itu bilang kalau si bocah nggak tahu apa-apa. Waduh, santai dong, si Gerald kasihan udah mati gaya. Sementara cowok kita ngelirik ke samping dan penasaran, ya kan? Ada apa sih kok banyak banget orang di sana? Pada ketakutan di pojokan. Si Pirang jelasin kalau itu orang-orang yang tadi di bawah. Yang juga kabur dari zombie. Dia pun minta maaf ke cowok kita. Bilang kalau itu salah paham dan pengen tahu mereka mau ngapain. Kalau orang-orang ini baik banget, kok curiga ya? Dan si Bebek bilang dia mau ke sekolah ning, mungkin di sana ada kunci dan jinnya. Si Pirang jelasin kalau gila aja ke daerah sana. Jalanan udah penuh zombie. Tapi si Zo ngomong jujur nih, dia lihat ada cahaya aneh jatuh di daerah itu. Dan dia pengen ke sana buat lihat ada apa. Si Pirang bilang dia pemberani. Sementara si protagonis cuma pengen tahu, dia lihat jalan yang lebih gampang nggak? Ada jalan pintas gitu, si penyintas ngasih tahu ada platform di antara dua bangunan. Yang bisa dia loncat, tapi bahaya banget. Siapa yang jatuh dari situ? Bro, dijamin langsung jadi paraplegia. Si protagonis sudah nggak sabar dan bilang dia bakal loncat. Tapi si Egero malah nempel. Bilang kalau dia harus ikut, jangan ditinggalin gitu aja. Dia bilang oke, tapi si cewek harus bawa ranselnya. Si Pirang bilang dia gila, dia beneran mikir bisa nyebrang. Sama cewek itu, pasti pengen mati berdua. Mereka harusnya ninggalin ranselnya sama dia. Nanti setelah loncat, dia lempar ke seberang. Jelaslah nggak ada yang bakal percaya. Si Prota langsung nyuruh dia sadar dan cepetan pasang ransel itu di punggung. Dia nurut, si Prota ngikat tali di pinggangnya dan si cewek langsung nempel di punggungnya. Mereka berdua siap-siap buat loncat. Tiba-tiba si Pirang nyodorin tongkat baseball ke tangannya dan bilang, ranselnya itu kayaknya penuh alat panjat tebing. Dan dia ngasih tahu, mending dia ninggalin ransel itu sekarang. Atau dia bakal pulang dengan satu tangan kurang. Si Prota cuma bilang dia emang bego banget dan loncat di depan orang-orang tanpa peduli. Bro, jatuh di sisi lain sambil gendong cewek. Si abang bingung, nih orang gila apa ya? Loncat kayak gitu. Si cewek nangis, gemeteran, sambil bilang dia baik-baik aja kok, setidaknya. Tapi ya ampun, namanya juga kiamat, pasti ada aja si mesum-mesum. Muridnya Didi pada ngeliatin sambil ngejilat bibir. Bilang ini menarik. Duh, sementara teman-temannya udah lebih parah lagi. Ya kan? Beneran deh. Keluarga Didi. Orang-orang lagi nonton adegan musibah itu, tiba-tiba si abang dateng dan minta rokok sebatang. Si rambut biru bilang dia jagoan. Bro, dia dapat rokok ini dari mayat om-om, dia punya dikit banget. Dan kalau mereka berencana nyerbu tempat tertentu di sekolah. Tapi si botak bilang semuanya udah ketutup. Gimana caranya mereka? Si abang bilang gampang kok. Tinggal lempar aja sekumpulan zombie, dan manggil si abang kelima buat bikin rusuh. Tiba-tiba si otot kawat tulang besi 2 meter itu masuk ruangan, kepo banget ada apa. Si abang kelima udah ngomong duluan, jadi, tempat ini penuh zombie di luar. Bro, kita bakal kejebak di sini selamanya. Kayak cicak di lem. Si rambut biru bilang, gila banget. Dari kemarin ke sekarang, dunia udah jungkir balik. Apokalips ini emang bencana, tapi jelas banget si abang kelima itu yang paling parah. Dia bilang mereka nggak ngelihat indahnya apokalips. Sekarang mereka bisa ngapain aja, bebas. Dan manfaatin siapa aja yang mereka mau. Dunia udah berubah. Sekarang yang berkuasa itu yang ototnya gede. Buat mereka, ini bukan apokalips, tapi surga dunia. Tapi pas malam, di beberapa pojokan, si protagonis ngendap-endap, ngintip-ngintip gerombolan zombie. Dia manggil si cewek. Woi, sini. Si cewek lari-lari, tetap cantik paripurna di tengah pelarian ini, sambil ngelirik ke samping. Terus lari, tapi si cewek malah minta, pelan-pelan dong, mas. Dia kan bukan pelari. Mas, si prota cuma ngeliatin. Dia cuma mikir, sialan, ketipu muka cantik, bahwa cewek apes ini benar-benar ide bodoh. Gila, dia malah ngebut, bilang, makanya, usaha dong biar bisa nyusul. Sementara si cewek udah keringetan segede jagung, padahal udah ngasih yang terbaik, biar nggak ditinggalin. Tiba-tiba, mereka nyampe di depan sebuah pintu. Si Prota tahu, secara teori, itu pintu masuk sekolah, dan tiba-tiba, pasti ada orang di dalam. Tapi satu hal yang pasti, di sana juga penuh zombie, kayak lagi diskon gede. Di salah satu kelas, para siswa lagi ngeblokir pintu. Di luar, para zombie gedor-gedor. Di dalam, orang-orang udah pasrah, siap-siap jadi santapan. Buat mereka, yang bisa dilakuin sekarang cuma nunggu jemputan malaikat maut. Pas banget, ada cewek ngelihat 2 orang nyampe di pintu depan, langsung teriak, manggil-manggil mereka. Si cewek yang namanya aku nggak tahu sampai sekarang dan bilang, ada orang hidup. Karena si Prota jawab, prioritas kita itu nyelamatin diri sendiri, bukan jadi pahlawan kesiangan. Tapi para remaja di dalam udah teriak-teriak minta tolong, nangis bambei. Sementara si Prota tetap cuek bebek, bilang, teriakan kalian itu cuma ngundang zombie lebih banyak. Mendingan kalian minggir deh. Teriakan masih berlanjut, sementara si
Cewek cuma bisa balik badan dan minta maaf. Dia sedih banget nggak bisa nyelamatin siapa-siapa. Karena si Prota ngejelasin, kamu tuh harus berhenti jadi bego. Kalau mereka kejebak di ruangan, itu karena di depan pintu udah kayak pasar zombie. Kalau kamu pengen banget nyelamatin mereka, sana aja sendiri, terus beraksi. Gila, sekolah nemu gratisan gitu aja. Tiba-tiba si cewek jadi linglung. Jalan-jalan di halaman sekolah, banyak zombie udah tepar. Dia mikir, ngapain sih dia di sini? Terus dia bilang makasih karena udah diselamatin. Dan pengen tahu nama si cowok, tapi si Zhong bilang, kamu polos banget. Kalau kamu pikir cuma modal makasih doang, kamu harusnya tahu dong apa yang aku mau dari kamu. Kan, bro, bener banget. Guys, dia pakai si cewek sebagai umpan buat narik zombie. Si cewek polos itu baru sadar kalau dia udah apes. Mendingan cowok normal yang pengen dia dengan cara lain. Deh, dan si Prota sendiri ngasih tahu. Mendingan kamu jangan mikir kalau kamu itu berharga banget. Atau aku nyelamatin kamu karena kamu cantik. Tapi karena saat ini, kamu itu lebih gak berguna daripada sebungkus mie instan. Gila. Ini anak nggak ada remnya. Dia itu mesin penghina buat si cewek malang. Akhirnya, si cewek memperkenalkan diri. Dia bilang namanya Liang Shuim. Si Prota nyebut namanya. Si cewek langsung senyum-senyum sendiri, kan? Wah, dia bilang. Meskipun dia bau naga, dia bukan orang jahat kok. Ya ampun, Prota, sikat gigi dulu. Yuk, si playboy dihina-hina sama cewek. Pas banget di saat itu, mereka ngelihat segerombolan siswa lain di jendela. Gedor-gedor minta tolong. Tapi salah satu dari mereka lagi disantap zombie, sementara dua lainnya nangis pampai. Si protagonis tahu betul, di area sinilah kunci dansa itu belum jatuh. Duh, kemana sih? Makanya, tiba-tiba aja si bocah manggil Spider-Man terus manjat pipa. Emang dia pikir dia Spider-Man beneran apa? Di atas sana, ada yang lagi disantap zombie. Si abang malah nyelonong lewat jendela terus ngasih tendangan maut. Zombinya kaget. Waduh, ada apa nih? Si monster langsung nyungsep ke lantai. Dia udah siap sedia short senjata apa tuh? Dan langsung bereskan yang pertama. Cepat amat. Sementara itu, di sana, ada rombongan lagi kumpul-kumpul sama Bu Guru. Kayak mau arisan aja. Si Pu teriak-teriak minta tolong. Bu Guru malah bilang, makasih ya piring kecilnya. Loh, kok nyambung ke piring? Karena udah nyelamatin murid-murid, sementara si protagonis cuma mikir, jangan-jangan orang-orang ini tahu persis di mana kunci dungeon itu jatuh. Lumayan, nggak usah nyari-nyari lagi. Jatuh. Bu Guru nyamperin mayat di sana terus bilang, duh, kasihan banget ya. Tapi hidup harus terus berjalan. Dia meninggal. Terus bilang ke murid-murid lain, jangan nangis. Nanti mereka peluntur. Kalau sebentar lagi mereka pasti nemu jalan keluar dari tempat horor ini. Semoga bukan jalan buntu ya. Dan kalau Bu Guru mau tahu kenapa si protago kecil sampai ke sana, dia langsung balik badan dan bilang, saya lagi nyari sesuatu. Bu, bukan nyari jodoh ya. Sesuatu. Dan kalau mereka kasih tahu, dia janji bakal lindungin semua orang di sana. Janji manis, tapi semoga beneran. Sekarang Bu Guru yang punya banyak talenta ini penasaran. Emang kamu nyari apaan sih? Nah, jangan-jangan harta karun. Dia nanya soal cahaya misterius yang muncul di langit, terus pengen tahu posisinya. Kayak lagi nyari sinyal HP aja. Orang-orang kayaknya pada bohong. Tapi Bu Guru malah bilang dia lihat dan punya satu syarat. Deal or no more deal. Pertama, dia harus nyelamatin mereka dulu. Baru deh, mereka mau ngasih tahu. Dasar. Maunya enak sendiri. Tapi si protago kecil malah nantang. Mana buktinya? Bu, jangan-jangan cuma halusinasi. Minta bukti kayak di pengadilan aja. Dia jawab, nggak yakin sih. Tapi kalau kamu ngomongin yang itu, cahaya yang kayak meteor jatuh dekat sekolah. Itu sih aku lihat. Kirain diskon gede-gedean. Yang itu Bu Guru beneran lihat. Si protago kecil langsung mikir. Wah, jangan-jangan beneran nih. Bukan cuma ngarang bebas. Pengen tahu jatuhnya di mana, tapi Bu Guru tetap ngeyel. Bilangnya cuma mau ngasih tahu kalau dia nyelamatin semua orang. Tapi si protago kecil lagi nggak mood buat tawar-menawar. Ini bukan pasar, Bu. Dia bilang, kalau mereka diem aja di situ, itu sama aja kayak tanda tangan kontrak kematian. Serem amat. Kalau mau, kasih tahu aja dia. Dia bakal coba nyelamatin orang-orang. Tapi nggak janji ya. Bu Guru nanya, kamu jamin semua orang bakal selamat, kan? Jangan PHP ya. Si jagoan kita jujur banget. Dia bilang, nggak mungkin lah. Bu, emang saya dewa apa? Kita punya lebih banyak masalah di sekolah. Dan dengan kekuatan yang dia punya, paling banter, dia cuma bisa jamin 2 orang doang yang selamat. Tapi dasar murid-murid ini, pada nggak tahu diri ya. Pada bilang, kalau bisa lindungin 2, harusnya bisa lindungin 3 dong. Kan cuma nambah 1. Dan dengan kekuatan yang dia punya, dia harusnya jadi orang baik. Kayak superhero gitu loh. Dan lindungin semua orang di sana. Hei, kalian ini pada nyari mati ya? Si protago kecil udah ngeluarin golok, terus bilang, di dunia ini, yang kuat bertahan, yang lemah tewas. Jadi, mending kalian cepat bilang mau diselamatin apa nggak? Nggak pakai lama. Atau nggak? Si bocah malah langsung nemplok ke dada Bu Guru. Modus nih. Dasar bocah beruntung. Bilangnya takut banget, tapi Bu Guru malah bilang, jangan khawatir. Nah, ada ibu di sini. Dia bakal ngelindungin dia. Sementara si protago kecil cuma pengen cepet tahu. Siapa yang bakal ikut sama dia? Hei, nak, kata Bu Guru. Nggak usah ragu-ragu. Dia harusnya bawa 2 murid itu. Bu Guru bilang, oke deh, kalau gitu kamu bawa aja anak-anak itu. Jangan sampai lecet ya. Tapi, di mana sih jatuhnya meteor itu? Bu Guru jawab, nanti kalau udah aman di bawah sana.
Dia bakal nulis semuanya di kertas terus dilempar ke dia. Si Protago kecil sadar, dasar bu guru licik. Ternyata nggak bodoh-bodoh amat. Dia nggak bakal bikin hidup si Protago kecil gampang. Ini jawabannya. Dia berharap pengorbanannya ada gunanya, terus nyuruh mereka cepetan. Ayo, buruan, jangan lelet kayak siput. Murid-murid nggak sempet pamitan sama bu guru. Si Protago kecil langsung nyamperin pintu. Langsung sadar ada setidaknya 3 di luar. Dia bilang ke bu guru, begitu saya keluar. Bu guru langsung tutup pintu dan jangan bikin suara apa-apa lagi. Pas dia muter gagang pintu, yang pertama langsung nongol, dia langsung ngasih tendangan maut. Tepat di kepala, si monster langsung mental ke tembok. Sambil gitu, dia nyuruh anak-anak buat ngikutin. Dan langsung cabik-cabik kepala yang pertama. Semua orang langsung lari terbirit-birit. Sementara bu guru dadah-dadah ke murid-muridnya terus nutup pintu kecilnya. Hati-hati di jalan ya, nak. Dia kehilangan satu-satunya kesempatan buat selamat. Tapi ya sudahlah, dia harus tetap jadi pahlawan buat para siswa sampai titik darah penghabisan. Di tangga, si jagoan kecil kita lagi ngacir bawa 2 bocah. 2 bocah beban nempel di punggung, masalahnya dia harus lari secepat kilat. Buat maju terus, kalau nggak ya, tamat riwayat. Kalau anak-anak ini dicomot zombie, langsung auto kalah, nggak pakai lama. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang aneh, terus nyuruh 2 bocah itu mundur. Sekarang si cewek pengen tahu ada masalah apa, tapi dia cuma bilang ada bahaya yang dia sendiri nggak ngerti. Tapi ini dia datang, dia mau lihat-lihat. Katanya sih, mungkin dia ngerasa ada yang nggak beres dari tangga kosong itu. Dia mikir, jangan-jangan dia beneran ngerasa ada yang salah. Tapi, emang ada kemungkinan gitu ya, bro? Jelas banget, pas dia maju lagi. Ada sesuatu yang ngawasin trio itu dari atas. Tiba-tiba, monster biru dengan mulut lebar berlidah panjang muncul. Dari antah berantah, dia mendekat. Si jagoan kecil ngerasa ada sesuatu di punggungnya. Si cewek kaget di situ. Nyenggol ransel, tapi kayaknya dia nggak lihat apa-apa. Monsternya ngumpet, atau dia nyuruh mereka dimaja. Lagi-lagi, dia ngerasa intuisinya mulai ngaco. Dia beneran nggak lihat apa-apa, tapi si monster jelas banget ngumpet di tangga sebelah atas, sementara si jagoan bilang di bawah kalau mereka bakal terus maju. Mereka turun satu anak tangga lagi, tapi si monster gede udah nangkring di punggungnya. Ya ampun, monster raksasa. Si jagoan kecil udah di depan. Aku ngerasa 2 bocah ini bakal jadi santapan sekali gigit. Lidah kecilnya udah nyentuh rambut. Dan si cewek agak bingung pas dia noleh. Mulutnya udah siap dilahap. Pas pisau kecil si jagoan terbang dan motong si monster. Dari mana-mana, bocah kita ngelempar pisau. Tapi dia gemeteran dan mau pipis di celana juga kan? Bro, dan si monster gede sadar kalau dia sekarang nggak bersenjata. Detik itu juga, dia maju ke arahnya buat nyergap. Tapi si jagoan kecil nunduk dan berhasil ngasih hidangan. Tepat di tengah mulut, mending tangan ini aja yang dimakan. Dan yang parah, monster-monster ini kulitnya kayak logam. Jadi nggak mempan sama sekali. Duh, si Prota bingung kenapa nih monster bisa evolusi secepat kilat. Terus dia coba nendang muter, tapi tendangannya juga nggak ngaruh sama sekali. Yang lebih parah lagi, monster itu nyekik kakinya. Lihatlah bocah itu di lantai. Bro, dan semuanya hancur lebur. Cewek-cewek itu di atas tangga, gemeteran semua. Nggak bisa gerak dari lantai. Yang kuning di situ nyuruh Lily buat nolongin. Tapi, dadah ya, Lily udah naik duluan. Sementara si monster lagi siap-siap mau nge-smash si jagoan kecil. Dia lihat serangannya, datang dan yakin nggak bakal bisa kabur. Sementara si cewek udah putus asa. Tahu kalau dia bakal jadi korban selanjutnya. Tapi si burung Amerika langsung beraksi. Itu loh, barang aneh yang didapat bocah kita dari roulette. Ada buffnya, jelas banget bisa nembus zombie dengan gampang. Dia shock, mikir dia hampir mati, langsung nyuruh cewek-cewek itu cepetan bangun. Masalahnya, bro, suara cekrek dari sebuah senjata itu narik semua zombie di gedung. Dengerin aja suara berisik dari bawah. Cewek-cewek itu tahu kan? Gak mungkin mereka bisa turun. Tapi pas mereka udah pasrah mau mati, tiba-tiba, Shuin yang muncul di depan mereka. Dia datang dengan muka panik. Langsung meluk bocah kita. Bilang kalau dia itu gila karena ninggalin dia sendirian di sana. Anak-anak lega karena itu manusia. Sementara Shuin bilang dia itu bajingan karena ninggalin dia sendirian. Dia takut mati, dan si jagoan langsung motong semua drama. Dan dia cuma bilang kayaknya dia udah capek mati, makanya naik sendirian aja ke sana. Tapi dia jelasin, kayaknya ada kilauan aneh gitu, semacam cahaya misterius. Ada arah tertentu dan para zombie langsung pada ngacir ke sana. Si jagoan tahu, satu-satunya kilauan yang bisa narik perhatian. Semua zombie kayak gitu, ya cuma kemunculan salah satu roda itu. Mereka lagi turun tangga, dan Bibi Yen langsung terharu banget karena si jagoan kecil ini nyelamatin 2 anak, kan? Padahal dia mana tahu, si jagoan mungkin udah gatel pengen ngehabisin mereka berdua. Tapi sekarang lagi ada drama perseteruan antara 2 sahabat itu, loh. Soalnya yang baju biru ninggalin si kuning biar mati, makanya si kuning sekarang lagi males diajak ngobrol. Sementara di bawah, si jagoan kecil berhenti dan langsung melotot ke arah guru yang lagi nongol di jendela atas sana. Dia senang sih, setidaknya anak-anak selamat. Tapi dia mikir-mikir lagi. Sekarang dia mau nyerahin kertas ini. Si jagoan malah nggak bakal datang nyelamatin dia. Dia bisa aja minta lebih, tapi kayaknya itu bukan ide yang bagus deh. Soalnya anak-anak udah di tangan dia. Makanya, dia cuma ngejatuhin kertas kecil itu gitu aja. Sementara Bibi yang terkesima, beneran deh.
ada satu orang lagi di atas. Si jagoan malah cuma muji-muji. Bilang kalau dia itu beneran guru yang luar biasa. Temannya penasaran, kok dia nggak nyelamatin. Tapi dia cuma ngacangin total sambil ngeliatin tanda-tanda di tubuhnya. Sekarang dia tahu, dia bisa pilih kunci, atau dia bisa pilih rolet. Karena dia lagi sama banyak orang yang dia nggak mau tahu. Keberadaan kunci-kunci itu, dia mutusin kalau rolet untuk sementara ini mungkin lebih penting. Lagian, kan lumayan buat jadi lebih kuat. Sebelum nyemplung ke dungeon itu, dia noleh ke anak-anak dan bilang, kalau mau, boleh ikut mereka. Mereka mau pergi ke tempat lain. Adegan selanjutnya, mereka ada di depan gedung lain, tempat si Chunni tahu kalau sebagian besar zombie pada masuk. Anak-anak setan itu malah nanya, dia beneran nyari mati ya? Kok mau-maunya ke tempat yang penuh zombie? Padahal dia udah dapat yang dia mau dari Bu Guru. Jangan-jangan dia mau jadiin kita umpan nih. Si jagoan noleh ke Pak Tua, Yin, dan bilang jangan khawatir, sambil ngasih tahu anak-anak kalau di dunia ini nggak ada tempat yang bebas zombie. Lagian juga, dia nggak bakal sejahat itu sampai tega jadiin mereka umpan. Dengan begitu, si jagoan kecil masuk ke ruangan, sementara Bibi Yin penasaran. Emang ada apa sih pentingnya sampai dia nekat gitu? Anak-anak mulai ketakutan dan mikir, wah, sebentar lagi pasti bakal mati nih. Ikut-ikutan cowok ini, dan yang pakai baju biru itu, si Ki-16. Yakin banget dia bakal nembak, dan sebentar lagi tempat ini bakal penuh zombie. Seketika dia narik temannya yang berbaju kuning dan bilang, mending kita kabur aja deh, dan cari tempat sembunyi. Yang satunya, yang lebih jujur, bilang itu gila. Masa sih mereka mau ninggalin dua orang itu gitu aja? Padahal si cowok udah nyelamatin mereka segala macem. Dan si Bibi ini nanya, mereka lagi ngapain sih? Terus yang rambut biru bilang dia sakit perut dan mau ke toilet sebentar. Dia narik temannya. Tapi si Bibi jelas banget nganggap ini semua mencurigakan. Sambil berdoa, semoga zombinya keluar dari ruangan itu dengan selamat. Ya ampun, di dalam sana, si jagoan kecil beneran lagi di depan kerumunan zombie. Untungnya, nggak ada yang mutasi. Jadi, gampanglah diurus pakai tangan kosong sama dia. Tangannya agak rusak setelah berantem sama si mulut besar itu, dan dia langsung benerin. Entah gimana caranya ya, mungkin cuma modal nekat aja. Walaupun masih sakit sih, setidaknya dia bisa pakai itu buat berantem. Pas banget, di saat yang sama, semua zombie langsung pada nyerbu. Dia langsung narik pistol Amerika sama golok, terus tembakan pertama melesat. Dan semua orang di luar langsung kaget berjamaah. Teman yang rambut biru udah nyuruh mereka cabut dari situ secepat kilat. Tempat ini bakal penuh zombie, yang baju kuning bilang itu gila. Tapi yang satunya bilang, ada ruang guru, siapa tahu ada cemilan di sana. Mereka bisa ngumpet dan aman sentosa. Dia lagi mau narik-narik temennya nih. Yang baju kuning langsung narik tangan dan lari ke Chushin, terus bilang, ikut aku, kita harus kabur. Yang rambut biru langsung ngamuk. Sekarang ada satu orang lagi, mereka harus bagi-bagi jatah makanan dong. Belum lagi, bakal makin susah kabur dari si bocah itu. Tapi si Chufin bilang dia ogah, soalnya jauh-jauh dari Ye Jongming itu sama aja cari mati. Emangnya mereka pikir bisa hidup berapa lama? Dia itu kuat banget di situasi kayak gini. Jauh-jauh dari dia itu sama aja bunuh diri. Yang baju kuning bilang dia udah gila. Si bocah ini jangankan lindungin orang, lindungin diri sendiri aja nggak bisa, tiap sebentar narik gerombolan zombie. Tapi nih cewek amnesia juga kali ya, kayaknya 10 detik yang lalu. Dia nggak lihat si cowok itu ngelawan segudang zombie sendirian. Dan si Tiwin tetap Niel bilang bakal tetap di samping dia. Di dalam ruangan, udah jadi gunung mayat. Dan si jagoan bilang, nah kan, dugaanku bener. Zombie-zombie itu tertarik sama rolet ini, tapi ini bukan rolet biasa, melainkan rolet 3 warna. Si jagoan kecil ngejelasin, selain rolet angka 1-9, ada juga yang beda-beda ini. Ada rolet 3 warna, 6 warna, 9 warna. Banyak banget rolet aneh bin ajaib. Dan dari rolet warna-warni inilah kamu bisa dapat profesi. Dan warnanya, jelas dong, nunjukin jenis profesi apa yang bakal kamu dapat. Salah satu yang paling mantap, misalnya, itu profesi pembunuh, kan ya? Kamu bisa bunuh orang lebih gampang. Bedanya, 5 kali lebih susah. Nemu rolet warna daripada rolet biasa. Dan dia nggak nyangka bakal nemu yang kayak gini di sini. Waduh, tapi rolet ini ada area hitamnya, yang berisiko meledak kayak bom. Kalau aja dia punya kartu temennya itu, ya kan? Pasti mantap banget. Si bocah sekarang ketakutan. Soalnya dia itu si jagoan sial yang terkenal. Padahal nih anak udah hidup 10 tahun di apokalips. Tapi masih aja bego mikir tiupan keberuntungan dari si cewek itu bakal bikin semua beda. Di luar, di jalanan, si cewek baju kuning bilang ke Tio Ing, mending mereka cabut dari situ sekarang juga. Si bocah itu nggak bakal balik, zombie-zombie udah berhenti teriak. Dia pasti udah jadi santapan. Ya ampun, Tio Ming, apa-apaan sih? Neng, dia yakin banget kalau monster-monster itu berhenti teriak karena si Zaming udah bantai semua. Tapi si terakhir yang baju biru nongol dan bilang dia pasti udah mati. Mending cepetan cabut dari sini sekarang. Terus dia langsung narik temennya. Dia juga ngasih tahu, jangan jadi kayak si idiot ini yang mikir si Zominga itu adalah penyelamat tak terkalahkan. Nanti juga mayatnya keluar dari sana. Gila lu. Neng, Tio langsung nampar mukanya sambil nyuruh dia dim. Waduh, bakal ada baku hantam cewek nih. Si cewek jadi marah dan Bales nampar muka dia juga. Kupikir bakal ada adu jotos yang fair. Tapi yang satunya langsung kabur. Sementara itu, si bos lagi di jendela, ya kan? Nontonin semuanya sambil bilang,
apokalips ini kok seru juga ya. Dan saat itu juga dia nyuruh anak buahnya di bawah buat nangkep cewek itu. Anak buahnya ogah dong, bilang penuh zombie. Bos, mereka nggak mau. Tapi si Didi bilang suruh manfaatin aja. Karena si bocah udah narik semua zombie ke tengah. Jadi sekarang kosong melompong tanpa zombie. Dua cewek pintar itu lagi asik ngibrit turun tangga. Ngakak karena berhasil kabur dari para idiot itu. Padahal, tiba-tiba nongol tergoyang-goyang, mereka malah bengong nanya, itu apaan? Ya, porosnya. Tapi adegan balik lagi ke Paman Yin yang lagi ngomel-ngomel. Dasar cewek-cewek sialan itu. Udah diselamatin sama si Ye Jongming, sekarang malah belagu nggak tahu diri. Tiba-tiba, dia dengar jeritan. Dan langsung inget, oh, itu suara dua murid bego itu. Tapi, si aneh udah nyergap dari belakang, meluk pinggangnya sambil bilang, waktunya kenalan sama geng kita, Neng. Nah, ini dia murid Didi yang lain nongol. Bilang, wah, yang ini lebih mantap dari yang tadi. Para cowok-cowok udah pada ngumpul. Bisik-bisik, jarang-jarang nih nemu cewek secantik ini tapi kok ya bego banget, nyasar di tengah kiamat gini. Sementara itu, si Bebek mungkin nama panggilan masih asik ngumpulin kristal dari kepala zombie. Prioritas. Dua cewek pintar yang tadi kabur dari manusia, sekarang malah kabur dari zombie. Hidupnya penuh pelarian. Zombie-zombie yang keluar dari truk sambil teriak minta tolong salah. Mereka yang teriak minta tolong, udah makin dekat. Mereka panik. Nah, si bego yang pakai baju biru itu malah kesandung. Ya ampun, drama banget. Yang pakai kuning juga sama begonya. Ngapain coba nolongin? Kan jadi umpan doang. Dilempar ke belakang, terus dimakan deh. Sementara itu, si biru udah ngacir di tikungan. Teriak-teriak, aku harus selamat. Itu yang paling penting, katanya. Pas belok, dia malah ketemu si Acun yang lagi digara dua cowok. Mereka bilang, wah, ini bakal seru nih. Nikmatin si bayi ini. Semangat Didi mah nggak ada matinya ya. Tapi, Cushin malah ketemu sama cewek yang pernah dia tampar mukanya. Wah, gawat. Sekarang dia apes. Karena si gila itu serakah, jadi ikut ngejar juga. Sambil bilang, nambah satu lagi nih buat kita. Tapi Cushin pinter, dia manfaatin cuma ada satu yang megang. Langsung dah dia gigit tangan si cowok, terus ngacir. Si cowok teriak, berhenti, dasar jalan. Tapi si cowok berhasil mukul kepalanya, dia jatuh. Terus si cowok ngelempar. Dia lewat leher, bilang, oke, ini gue beresin sekarang. Tapi, tiba-tiba ada jutaan tusukan di tangan si cowok. Dan si jagoan Protinha udah narik ceweknya ke pangkuan. Wah, si ceweknya langsung baper, terharu gitu. Walah, nak, tenang dulu, pertarungan belum kelar. Apalagi si jagoan itu, udah nusuk pisau dan ninggalin di tangan si cowok. Buset, nggak berdarah gitu. Dan si gila itu teriak-teriak panik, bilang, kakak kelima nggak bakal biarin dia pergi gitu aja. Tapi si jagoan cuma maju selangkah, terus, langsung nusuk perut si cowok sampai dia guling-guling ke belakang. Dia langsung ngasih tendangan balik ke muka si cowok, dan si cowok langsung pingsan. Tamat, si jagoan bilang ke Cushin, tunggu di sini ya, aku ada urusan bentar. Dia nanya, cewek-cewek lain pada kemana? Cushin jawab, mereka kabur ke arah sana. Si jagoan ngikutin, sementara si bego yang jatuh itu nangis histeris. Kayaknya, si jagoan udah ngelihat mayat cewek satunya lagi, dan tahu kalau dia udah jadi santapan. Dan Cushin bilang, dia itu udah diselamatin 2 kali, tapi bandelnya minta ampun. Dasar jiwa idiot. Si bego itu masih aja minta maaf, bilang gak bakal ngulangin lagi. Halah. Sementara itu, Cushin penasaran, si jagoan mau ngapain nih sama bajingan-bajingan ini? Si jagoan bilang, tenang aja, biar zombie yang makan mereka. Nggak gitu dong, jagoan. Bukan gitu caranya, ambil golok, sikat leher mereka berdua. Nah, gitu baru pasti mati. Si jagoan bilang kedua cewek itu buat pergi ke pusat media. Dia udah beresin semua, katanya. Dan si cewek serakah sialan ini, yang pengen banget lehernya putus, malah lagi asik ngerayain. Sekarang dia yakin Jiming itu kuat banget. Mungkin cewek itu bener, pikirnya. Mending nempel sama dia aja. Si jagoan berbalik, bilang ke mereka buat nunggu di sana. Katanya dia harus jemput seseorang. Oh ya, baru inget, si kesayangan kita. Mas Envei yang dia tinggalin di rumah awal. Tapi jangan-jangan bukan dia. Nah, soalnya ada bu guru di ruangan itu, dan banyak banget zombienya. Ada yang gedor-gedor pintu, dia langsung bingung 7 keliling. Mikirnya, wah, jangan-jangan giliran gue nih, setelah sekian banyak murid jadi korban. Dasar tukang sensor laknat. Emang lu kira bisa nyembunyiin kekuatan bu guru ini? Udah lihat kan sekuat apa dia, bro? Gila bener. Dan dia memutuskan, daripada jadi zombie, mending udahan aja penderitaan ini. Bye-bye dunia. Dan kesedihan terbesarnya di hidup ini adalah, dia bakal mati tanpa pernah punya pacar. Kasian amat. Tapi pas banget di momen itu, pintu jebol. Dan ya ampun, siapa lagi kalau bukan si Doi, kan? Si pahlawan kecil yang setia itu nyerocos. Lama amat sih bukanya, ya ampun. Dia nanya, kamu baik-baik aja? Si cewek langsung ngejatuhin gelas. Nangis kejer di situ kayak anak hilang. Dia bilang sih, ya jelaslah aku balik buat nyelamatin kamu. Dasar gombal. Yang lihat sih mikir, pasti ada udang di balik batu nih. Nyelamatinnya bukan tanpa alasan. Oh, ternyata karena dia tahu lokasi jatuhnya meteor. Pantesan. Dan dia lagi sibuk nyalain airbag mobil. Dan untuk pertama kalinya, si pahlawan kecil itu mukanya agak merah-merah gitu. Wah, ketahuan deh titik lemahnya si cowok.
Dia bilang, aku yakin banget kamu udah mudar, tapi seneng juga sih lihat kamu beneran selamat. Si pahlawan kecil bilang mau bawa dia ke tempat aman. Sementara itu, para cewek lagi sibuk ngumpulin kristal dari kepala-kepala zombie, kayak lagi panen. Si Tio Win bingung, kenapa si Jiming ini kok nyuruh dia mulu buat ngambilin? Sementara itu, si biadab yang pengen banget gue penggal kepalanya itu lagi ngamuk, bilang kalau si biadab ini nyuruh dia ngelakuin hal-hal menjijikan. Nah, pas banget Bu Guru Pu datang manggil si Lili. Langsung pelukan. Mereka berdua senengnya bukan main, tapi Bu Guru yang badannya gede banget itu nanya, Cao Cao mana nih? Si Lili cerita deh, banyak banget kejadian. Kayak ngasih kode gitu kalau si Cao Cao udah pulang kampung ke alam baka. Tapi Bu Guru mikir si cewek pasti trauma, terus dielus-elus deh. Si kesal itu nyela, bilang kalau aja mereka percaya sama Jong Ming. Semua ini gak bakal kejadian. Tapi si Lili ini emang dasar biang kerok. Dia masih aja nyalahin Jong Ming, gara-gara di awal-awal dulu. Dia cuma mutusin buat nyelamatin 2 orang doang, bukannya nyelamatin Bu Guru juga. Si Shui juga ngeyel, bilang harusnya mereka bersyukur udah diselamatin. Seseorang, itu baru bener, tapi si kesal itu bilang dia gak bakal berterima kasih. Sama orang yang padahal bisa nyelamatin semua orang, tapi malah milih gak mau. Dan mereka berdua lagi adu bacot, saling maki-maki, ngomong ini itu. Sampai akhirnya, plak, sebuah tamparan mendarat di muka. Si pahlawan kecil langsung nyuruh, Amanda, dim lo. Bilang kalau cuma karena dia nyelamatin sekali, bukan berarti dia gak bakal ngelempar dia ke zombie lagi. Lagian, dia harus inget, si cowok ini gak punya kewajiban sama sekali buat ngelindungin dia. Gila, si pahlawan kecil ngomongnya pedas banget. Kurang ajar. Hampir aja dia pakai pisau bukannya cuma nampar. Tapi ya sudahlah. Bahkan Bu Guru pun ikutan sebel sama Lili. Bilang ke dia biar lebih bersyukur sama orang yang udah nyelamatin mereka berdua. Si Tio Yin sadar. Setidaknya Bu Guru tahulah ya situasi genting yang mereka hadapi. Si Tio Yin penasaran. Kenapa sih si cowok kita ini ngumpulin kristal-kristal itu? Dia cuma bilang suruh ngikut aja. Nanti dia tunjukin alasannya. Terus kita nyampe deh di rolet misterius itu. Bro. Si Tunenegram langsung nanya, ini buat apa? Dia bilang bakal jelasin cara pakainya. Dia ngambil kristal-kristal punya Lili, si bego itu juga, dan langsung deh diaktifin. Masalahnya roulette skill ini, kristalnya gak ada batasnya. Lo harus masukin segambreng, baru deh nanti aktif. Dia cuma berharap 26 kristal itu cukup buat muter sekali aja. Akhirnya, semua mulai muter. Dia langsung girang, setidaknya ini berhasil. Benda itu mendarat di area merah. Terus, keluar deh balok aneh dari dalamnya. Buat dia, ini sempurna banget, soalnya warna merah itu kan kelas-kelas tempur. Tapi kelas yang keluar malah artisan agung yang bisa nyempurnain teknik, ningkatin skill, bikin item-item tertentu, dan kayaknya sih ya, wah, ini kelas konstruksi, tapi dia kok nggak semangat sama sekali. Ya, gila aja, dia bilang yang warna merah itu cuma kelas tukang gebuk doang. Tapi di chapter berikutnya, dia malah bilang yang diambil itu bukan kelas konstruksi yang tadi. Ternyata itu kelas tukang nyemangatin alias support, dan kelas-kelas biasanya dibagi jadi rank gitu. Ada pemula, menengah, dan yang udah jago banget. Dan dia langsung lemes gitu, kan? Gara-gara dapat kelas support doang. Udah mulai bikin kesel banget dari situ. Dia disuruh cepetan nunjukin apa yang dia dapat ke tante. Tantenya kayaknya nggak terlalu tertarik, terus nyuruh dia kasih ke guru yang gede itu. Kalau artisnya nggak sensor, kita bisa lihat bakat si gelak itu. Selain itu, dia juga agak bingung. Soalnya dia dapat bendera aneh itu, yang isinya simbol-simbol nggak jelas kesana kemari. Cewek-cewek itu lagi baca-baca dan kayaknya mulai ngeh. Kalau itu mirip-mirip sama sesuatu di game. Terus Paman Yin bilang, kayaknya sih, seorang pengrajin bisa bikin teknik sampai 5 jenis. Nah, pas banget nih kalau menarik perhatian para cowok. Siapa yang minta lihat lagi? Hayo. Sekarang baru jelas kenapa medali kecil itu punya 5 warna. Tiap warna itu mewakili satu skill, dan kayaknya ini kabar baik. Soalnya dia jadi mikir, apa ya gue lahir hoki banget di hidup ini? Seketika itu juga, dia nyuruh mereka buruan ngumpulin kristal lagi. Soalnya mereka butuh sebanyak-banyaknya biar dapat bonus dari Bu Guru. Yang satu lagi udah semangat, sementara Lili cuma mojok sambil pasang muka awas lu ya. Sementara itu, Didi ngelihatin semua orang dan sadar kalau cowok ini anehnya kuat banget. Gimana ceritanya anak ini sendirian bisa bunuh zombie sebanyak itu? Yang dia nggak ngerti, adalah kenapa semua mayat itu dibawa masuk ke dalam. Dan disitulah dia sadar, bukan cuma itu, mereka kayaknya lagi nyabut sesuatu dari jidatnya. Si botak nanya, jadi lagi nemuin apa tuh, nak? Tapi dia langsung nyuruh panggil semua saudara mereka saat itu juga. Ada kerjaan, dia udah tahu rahasia kecil para bajingan itu. Sementara itu, di bawah sana, Tante Yin bilang, mungkin ini udah cukup. Gila, itu angle kamera apa? Nak, cuma buat dia pamerin perut buncitnya dan bilang, aku lapar. Si piring kecil ngasih air buat dia minum, dan dia bilang makasih. Sementara dia bilang udah ngecek air di sini dan kayaknya sih masih bisa diminum. Mungkin tangki air sekolah belum rusak, jadi aman lah ya. Dia mulai buka ranselnya dan bilang ke dia kalau di dalamnya ada makanan cukup buat 3 hari. Plus obat-obatan dan perintilan lainnya yang dia mau dia jaga baik-baik. Dia tiba-tiba bingung. Terus dia cuma bilang, hati-hati banget ya. Soalnya ini sekarang jadi harta karun yang super berharga. Ini karena si piring kecil mau pergi. Dia nggak bisa ambil risiko bawa ini keluar terus hilang gitu aja. Gila.
Tapi ceweknya udah ketakutan setengah mati, bilang dia nggak mau pegang barang berlian yang segitu berharganya. Nggak gitu dong. Tapi dia bilang dia harus percaya sama dia sementara waktu. Untuk sekarang, tempat ini bakal jadi markas rahasia mereka. Sampai mereka selesai ngumpulin kristal-kristal itu. Nah, pas banget nih. Si Lily yang resah banget muncul lagi, kan? Buat ngelakuin apa yang paling dia jago. Ngerusuh, nanya dia bakal ninggalin semua orang apa enggak. Dia jawab, iya, untuk sementara ini, gue bakal ninggalin kalian semua di sini. Dia mau cari sumber daya, soalnya mereka cuma bakal jadi beban doang. Gila, dia bahkan ngaktifin teknik pengrajinnya di situ. Dia nyulap sepotong kayu jadi tombak, terus dia masih sempat ngasih peringatan. Kalau dia udah bilang jelas-jelas, dia nggak punya kewajiban buat ngelindungin siapapun di situ. Kalau mereka mau selamat, ya pakai itu buat bela diri sendiri. Kalau tidak, apalagi yang menunggu mereka semua, ya matilah. Si Lily aja udah siap-siap sama air. Tapi si bu guru gede bilang dia udah ngerti kok di dunia sekarang ini. Mereka juga harus belajar jaga diri, dan soal itu, narik tangan Lily terus bilang, "Nak, kamu tuh harus ngerti, hidup udah beda sekarang. Kamu udah nggak punya bapak ibu buat ngelindungin kamu lagi, Protinha." Suruh dia ambil kayu gede terus belajar bela diri. Pas dia mau cabut, malah ketemu si Win, teriak manggil dia, minta dia balik dengan selamat sentosa. Tapi si Protinha cuma ngirim Aris Beach itu, dan dengan begitu, kita udah di luar. Jelas aja dia lagi ngejar-ngejar kunci dungeon, itu kan yang paling penting. Makanya dia nggak mau bawa cewek-cewek ribet itu akhirnya. Akhirnya dia berhasil nemuin area konstruksi aneks sekolah, yang katanya sih tempat jatuhnya benda itu. Tapi pas dia lagi bengong kayak orang bego di sana, tiba-tiba ada sesuatu mendekat. Apaan tuh? Walah, tiba-tiba ada nada nyangkut di tangan. Gila bener. Kirim aku ke dunia ini dong. Aku mau sekarang. Cewek, buka aja tanganmu. Si Prada shock. Si cewek juga bingung. Tapi apaan tuh? Santai dong. Dia itu Beyblade. Langsung muter-muter. Bro, jatuh di punggung. Narik tangan, langsung lumpuhin si cowok. Pengen tahu dia ngapain di situ, tapi si cowok kan gak bego-bego amat. Dia juga keluar dari bawah. Langsung nangkep leher kayak makan. Pum, dibanting ke tembok. Gila. Dia nanya, kamu udah gila apa? Berani-beraninya nyerang. Seorang polisi, woi, kamu duluan yang nyerang dia. Udah gila ya? Nah, gak lama kemudian, dia udah di situ sambil bunyiin lehernya. Bilang lumayan juga refleksmu, ya. Dia jawab udah latihan 10 tahun. Dan si cewek langsung melongo. Bilang itu lebih lama dari dia. Pas dia mau ngomong lagi. Tapi, tiba-tiba aja ada proyek Amerika nyaris. Kena mereka berdua. Harus ngumpet. Cari perlindungan. Si Prota bingung 7 keliling. Pengen tahu kenapa tiba-tiba dia jadi sasaran tembak. Dan si cowok jelasin kalau si cewek itu yang lagi diburu. Si Prota mikir, aneh juga ya. Kok polisi mau dibunuh? Dan si cewek bilang, ya justru karena aku polisi makanya mereka mau bunuh aku. Itu karena mereka gerombolan napi. Oh, si Prota inget, di kehidupan sebelumnya, napi-napi sialan ini juga, kalau udah lepas, maunya bunuh semua orang kayak semut. Setidaknya, gara-gara orang-orang model begini, dia nggak perlu jadi berbelas kasihan. Masalahnya, si brengsek-brengsek itu nembakinnya gila-gilaan. Dia nggak tahu tuh si keparat-keparat ini dapat senjata dari mana. Dia jelasin kalau mereka berhasil ngerebut kantor polisi dan ngambil semua yang ada di sana. Lanjut ke bab berikutnya. Dia lagi nyoba ngecek si cowok masih hidup apa enggak. Temenku, dia udah bolong-bolong kayak keju. Jelas banget nggak perlu dicek lagi detak jantungnya. Udah pasti nggak ada. Bukan itu. Aduh, aku balik lagi buat ngecek bab sebelumnya. Ada yang ketinggalan, tapi ternyata nggak. Ini emang bab selanjutnya. Dan kayaknya si Prota yang bunuh cowok ini. Sekarang jelas kenapa dia bolong-bolong gitu. Dia agak ketakutan, pengen tahu. Kenapa? Dia bilang, dia itu napi yang nyusahin orang lain. Dan lagi nembak-nembak, ya pantes aja dia dapat itu. Kalau dia beneran mikir si cowok ini bakal dibiarin hidup, dia itu polos banget. Dia bilang si cowok gila. Tapi si cowok ngasih tahu kalau di dunia ini udah nggak ada hukum lagi. Orang-orang yang cuma ada buat ngerampok sama bunuh. Nggak pantes hidup. Dia ngomong gitu sambil pasang muka dah gitu. Kan? Sambil ingat kalau di kehidupan sebelumnya, si Tada Basic si mati gara-gara orang model begini. Dan ngasih tahu kalau makanya dia nggak nunjukin belas kasihan ke siapa-siapa. Oke deh, kita harus nebak aja ya. Kalau dia bunuh ketiganya karena nggak ada gambarnya. Aku balik lagi buat nyari, tapi nggak ketemu. Jadi ya udah deh. Nah, si polisi mikir, meskipun dia agak lebay. Tapi kan, ada benarnya juga sih omongannya. Makanya dia agak bingung. Ini bocah masih ingusan banget buat bunuh orang santai gitu. Tanpa mikir 2 kali, ini bocah kenapa sih? Sampai jadi cowok berdarah dingin gitu. Sementara itu, ada si kepala nanas ngasih tahu. Jadi kalau anak buahnya yang dia kirim udah kena tembak terus dimakan zombie juga. Jadi agak bingung kok pada mati semua. Terus si nanas bilang, waduh, bro, bocah itu kan jago bela diri ya. Gimana kalau kita biarin dia hidup aja dulu, terus kita cuekin? Biug, langsung kena boge mentah di muka. Si bos jelas bilang, ogah banget. Dia bos di sini. Dia mau semua cewek dan bakal ngatur semuanya. Dia nanya udah kumpul semua belum? Si nanas bilang udah. Mereka udah siap, jadi dia buka pintu dan bilang ke semua orang. Teriak kenceng-kenceng karena mereka mau berburu. Hari ini mereka bakal habisin bocah sombong itu yang berani-beraninya. Nginjak-nginjak wilayah mereka dan bunuh saudara-saudara. Si nanas mau bilang yang nyuruh saudara-saudara.
tapi malah kena bogem lagi di muka. Terus si Jiro bilang, alasan dia mati. Nggak penting, yang penting bocah ini ada di wilayah mereka. Mereka nggak bisa biarin dia di sana. Siapapun yang macem-macem sama mereka harus mati. Para bego semua pada sorak-sorai bilang bos bener. Terus si bos ngasih tahu kalau hari ini bocah itu mati. Si bego kepala nanas itu mau tahu gimana dia bisa bantu. Pasti bakal dijadiin umpan. Sementara itu, di luar, si pelindung lagi mungut sesuatu di tanah. Si polisi pengen tahu dong, dia lagi nyari apa sih? Dan dia bilang itu kunci penting. Dia mau tahu kuncinya kayak gimana. Dan dia harus jawab kalau sebenarnya dia nggak tahu. Anggap aja desainnya unik banget. Sampai-sampai pas dia lihat, dia bakal langsung tahu persis. Itu apa? Tapi sebenarnya, dia lagi nunggu gelap. Soalnya kuncinya ngeluarin cahaya redup banget, tapi lumayan buat nyari. Tiba-tiba dia bilang dari samping kalau dia udah nemu dan nanya, ini bukan? Pas dia noleh, ternyata itu kunci dengan gantungan makhluk kecil. Dari anime itu, bro, si pelindung harus jelasin kalau desainnya emang unik, tapi bukan yang itu. Dia lempar jauh ke pojokan. Tapi malah jatuh di kaki makhluk yang lagi keluar dari asap. Si bos bilang ada anjing dateng, dan pas si prota mau ngintip, dia sadar itu lebih mirip zombie. Si polisi jelasin kalau kemungkinan besar, itu salah satu anjing yang mereka latih di markas. Tapi pas makhluk itu keluar dari asap, kepalanya penuh tanduk, si monster buka mulutnya yang penuh bola-bola kecil itu. Dan saat itu juga, dia loncat ke arah Joming. Si prota kecil langsung kaget setengah mati. Si mulut gede datang ke arahnya, dia langsung kenal. Itu anjing mutasi level 2, bro. Makhluknya cepet banget, soalnya tembakan si Amerika pada meleset semua. Waduh, bakal dilempar ke tanah. Si cewek teriak, kan udah ku bilang suruh hati-hati. Gigitan gedenya hampir kena muka, tapi anehnya, makhluk itu ngendus-ngendus sebentar terus jadi semangat. Si cowok agak bingung, pengen tahu ada apa sama anjing gila ini. Sementara si polisi bilang, jelas banget dia kayaknya agak suka sama cowok itu. Gak lihat dia lagi goyang-goyangin ekornya gitu, agak aneh. Ya ampun, ini pasti flashback. Jangan-jangan dia pernah nyelamatin anjing ini suatu hari nanti. Nah, itu dia si mini protagonis kita, lagi jalan-jalan di jalanan sana. Pas ada anjing kurus kerontang gitu. Ada bapak-bapak mau nginjek dia. Tapi si anjing kecil ini gesit banget. Bro, nyolong roti terus kabur gitu aja. Si gembul bilang mau bunuh dia. Dilempar botol. Aduh, kirain si hitam manis udah mau ikutan beraksi. Tapi dia kena lemparan botol juga. Pas si bapak-bapak itu datang. Mau nginjek punggungnya, si anjing kecil berusaha kabur. Si hitam manis muncul di belakang dan manggil tuannya. Nyuruh dia berhenti. Sekarang, ada pertanyaan nih. Ngapain juga anak kecil ini di sini? Si hitam manis ngejelasin kalau anjing ini punya bakteri buas. Pernah gigit lengannya sekali, dia langsung terinfeksi beberapa hari. Loh, si gembul udah agak gelisah. Dan jagoan kita bilang mending jangan disentuh deh. Kalau enggak, bisa kena penyakit. Nah, nanti mati mendadak. Loh, si anjing kecil pergi, dan si gembul gede juga ikutan pergi sambil garuk-garuk perut. Ngomel-ngomel kalau dia beneran sial banget nggak bisa nginjek si sialan itu. Si hitam manis jadi terharu banget, bilang kalau dia udah berbuat baik. Tapi pas dia nengok ke bawah, si anjing kecil udah nempel di kakinya. Dia jadi kasihan sama si anjing kecil yang ekornya luka, ya kan? Soalnya si bapak-bapak itu sempat nginjek juga. Terus dia kasih biskuit buat dimakan, tapi kok si anjing masih menderita aja. Sayang banget, dia nggak bisa bawa pulang. Soalnya keluarganya nggak punya duit buat melihara anjing. Nah, aku udah terharu nih. Kamu nggak makan dia, kan? Biasanya di cerita-cerita Tiongkok gitu. Apa yang terjadi? Jagoan kita kayaknya udah sering banget nengokin dia. Dan sekarang dia tahu kalau itu sipil kuning. Ya ampun. Nama apa itu? Jelek banget buat anjingmu. Seorang gadis dari tentara bilang dia beruntung banget bisa ketemu sama orang yang dia kenal. Tapi dia bilang nama itu aneh banget. Jagoan kita ngejelasin kalau pas dia nemu si hewan, bentuknya agak panjang dan kuning. Makanya dia kasih nama itu. Benar-benar jenius. Dia lagi asik-asiknya senang-senang. Sementara yang lain di sana udah terharu sampai matanya juling. Parah banget, kan? Bilang kalau dia beneran punya sisi imut. Sementara itu, di markas para gadis, Lily masih aja lembur. Bilang kalau si Tio Win jelas-jelas punya lebih banyak makanan di ranselnya. Bohong itu bukan keahlian si gadis kita, dan dia bilang, enggak, aku nggak punya kok. Tapi Lily tahu kalau dia itu bodoh yang lagi bohong. Ranselnya penuh kotak makanan dan kaleng. Di dalam ransel itu dan nggak mau berbagi. Bagus. Tapi dia nyuruh Lily diam dan senang. Dia udah kasih beberapa biskuit buat dimakan, dan itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Kalau enggak, mending dia muntahin dan balikin. Dan ini dia Lily, langsung masukin tangan ke ransel. Bilang kalau karena dia nggak mau ngasih, ya dia bakal ambil sendiri. Tapi si Tio Guim cuma narik ranselnya ke dada. Bilang kalau si Jiming minta dia jagain. Dan gak ada yang boleh nyentuh. Lily masih aja ngotot. Bilang kalau jangan pakai nama Jiming buat nakut-nakutin dia. Soalnya dia aja nggak ada di sini. Sementara itu, guru minta mereka tenang. Bilang kalau si gadis itu mungkin benar. Dan memang sebaiknya berhemat. Baru sadar, semua orang di cerita ini agak juling juga ya. Bro, dia di sana bilang kalau si cewek itu beneran kayak anjing. Yang cuma bisa kerja buat orang lain. Itu doang gunanya. Sementara si Tunim udah habis kesabaran. Menurut dia, gadis ini sombongnya kebangetan. Cukup, dia nggak akan pernah kasih makanan ke dia. Guru bilang, kesi kurang ajar itu kalau makanan ini bukan punya mereka. Lagian,
dia udah bagi sebagian kok. Jadi mereka harusnya senang. Tapi si Lele di sana, bahunya lebar banget, bro. Katanya, si guru terkutuk ini ternyata baiknya kebangetan juga. Si Wing ini kok ya hobi banget nyari mati, siapa tahu beneran gak balik lagi. Kan berabe, si Prota kecil dari jauh udah batuk-batuk aja. Sampai sekarang masih nyangkut di posisi yang sama. Ampun deh, dikunci dan jenter terkutuk itu. Sekarang ada yang ngintip-ngintip lagi dari kejauhan. Dari asap itu, dan kali ini kayaknya bukan anjing ramah, tapi lebih ke anjing yang siap gigit. Tapi pas banget di situ, si Prota kecil ngelihat kilauan emas di antara bebatuan. Wah, rezeki anak soleh. Wah, itu dia kuncinya. Mantap jiwa, akhirnya ketemu juga. Dan Jen ini sepadan banget, soalnya susah minta ampun. Dia seneng banget akhirnya ketemu. Terus si cewek bakal muji-muji, deh, biar makin ger. Tiba-tiba, ada lidah nongol di sampingnya. Ternyata katak kadal raksasa bermata empat, serem amat, kayak di film horor. Langsung ditarik buat digigit, tapi cuma si Mige yang berani maju. Yang lain pada ciut nyali, potong lidah panjangnya. Bro, udah aktifin mode pengrajin super, biar makin jago. Belati dapat upgrade kekuatan lagi, tapi dia sadar, kalau bukan karena kelasnya, dia nggak bakal bisa motong itu. Fisiknya aja nggak mumpuni, cuma modal kelas doang. Haha, buat ngelawan monster ini, si monster malah dateng lagi mau ngasih bonus serangan. Kurang ajar. Tapi si Prota kecil berhasil merunduk, sementara si Pilula langsung nyerang kaki gede dan gigit. Mantap, kerja sama tim yang kocak. Si monster jadi agak bingung. Kok diserang sama monster lain? Ini kan wilayahku, kok ada saingan? Sementara si Prota kecil sekarang muncul di samping dan langsung nusuk mata pertamanya. Sadis, tapi efektif. Susah banget, mau narget mata monster yang punya 16 mata. Ya percuma aja, kan banyak banget, kayak lampu disco. Wah, kardio si anak ini kayaknya nggak fit deh, kurang olahraga. Baru lompat sama menghindar sekali aja udah ngos-ngosan. Bilang staminanya nggak cukup, dasar anak mageran. Terus dia ngumpet di balik batu, nyuruh monster itu datang. Si monster langsung nyosor, nggak pakai mikir. Tapi tiba-tiba si Pilar nongol di depan, terus teman kita nyuruh dia menghindar. Drama banget, tapi monster itu cuma ngeluarin raungan gede, padahal aslinya cuma gonggongan anjing. Kirain serem, ternyata cuma anjing gede. Anehnya, si Kadal kayaknya agak mundur teratur. Ciut nyali juga, ya, ketemu anjing. Mencoba menghindar, sementara si Pilula di sana gonggong-gonggong terus, bikin kuping pengang. Sampai monster itu ngasih gigitan gede yang ngehancurin tanah. Tapi si Pilula berhasil minggir. Untung nggak jadi korban. Samping dan berhasil gigit cangkangnya. Terlalu enak ya, nak. Nggak mungkin selamanya mulus, kan? Si monster ngelempar dia ke atas. Terus dikasih bonus pukulan ekor pas di perut. Aduh, sakitnya tuh sampai ke ulu hati. Terlempar kayak torpedo. Si anak udah miring semua. Matanya setengah merem. Kayaknya udah mau pingsan. Deh, sementara monster itu datang mau nyelesain dengan cengkeraman mautnya. Sekarang si Prota yang harus turun tangan. Akhirnya sadar juga kalau harus gerak. Dia maju sambil megang bilah. Terus berhasil nyerang. Lumayan lah, daripada bengong doang. Tapi dia juga terlempar jauh. Tapi di tengah gigitan maut yang monster itu mau kasih. Tiba-tiba, ada sesuatu nembus pas di tengah mulutnya. Kaget, kan? Si monster. Wah, ini dia polisi penyelamat. Anak kita diselamatin pakai jurus-jurus latihan polisi. Mantap jiwa. Jatuh ke tanah. Terus si Prota kecil langsung santai bilang Eva. Kayak yang udah diduga dari polisi. Dasar, sok tahu. Dia polisi kelihatan agak capek, sementara si Pilar mendekat dan diusap-usap sama si Prota. Manja banget, kayak kucing. Si terkutuk itu Pilar gonggong-gonggong sambil jilat-jilat, padahal jelas-jelas lagi ada bahaya. Pasti ada orang lain lagi yang nyamperin asap itu. Ya ampun, orang-orang, jauhin itu. Jangan cari mati. Si Prota kecil udah diseret belum monster itu, terus manggil polisi buat ngelihat. Kayak dokter bedah aja, sok tahu. Dia nunjukin kristal yang katanya salah satu sumber daya paling berharga. Dari kiamat ini, gila. Cuma ngasih abu doang. Kirain dapat harta karun. Kirain bakal jadi kristal yang lebih keren. Udah susah payah bunuh monster ini. Hasilnya gini doang. Bikin males. Terus si polisi nanya. Benda ini beneran ada sihirnya. Dan dia ngejelasin. Mirip-mirip lah. Tapi lebih canggih. Tapi lebih luar biasa dari sihir. Si polisi penasaran banget. Buat apa sih ini? Jangan-jangan buat jimat. Dia bilang. Kalau penasaran banget. Harus setuju sama satu syarat. Ya, modus banget. Nih cowok. Tapi dia polisi langsung berbalik dengan muka galak. Bilang gak sudi. Gak mungkin banget aku setuju. Seorang polisi setuju sama pilihan warga sipil kayak cowok ini. Mimpi aja. Deh, dia bisa aja nyelidikin sendiri dan nyari tahu gunanya kristal ini buat apa. Gak butuh bantuanmu. Nah, si Prota kecil baru sadar kalau nggak semua wanita itu sama kayak 12 wanita pertama yang dia temuin. Ada juga yang jual mahal. Yang dia tunjukin kekuatannya sekali. Mereka semua langsung klepek-klepek nggak karuan. Dasar buaya darat. Ketemu yang beda dikit langsung bingung. Gila, bro. Dan si dia bilang, nah, sekarang kamu udah nemu kuncinya kan? Bisa pergi aja sana. Sampai si Protein aja kaget. Loh, persahabatan kita kok gini amat sih, Besti? Tiba-tiba mukanya langsung berubah drastis, kan? Si nakal bilang, hei, sebenarnya aku ada mau nyanyi sama kamu. Jadi, seperti yang kamu lihat, dunia ini kan serem banget ya, isinya orang jahat semua.
Kenapa kita nggak bikin tim kecil aja nih, biar bisa saling jagain? Jadi, aku tahu kamu pengen dijagain ya, dasar nakal. Polisi ini udah gede banget loh. Bahkan si Protein H aja udah agak kecewa. Dia harus jadi serendah hati itu. Sementara si cewek di sisi lain lagi melotot. Melotot kayak laser ke dia, terus bilang, oke, meskipun kelakuanmu agak ekstrem, kamu bukan orang jahat-jahat amat kok. Si Protein H langsung ngulurin tangan. Kenalan, dan akhirnya aku bakal tahu nama si biang kerok ini. Moi, hampir mirip Mui wanita. Bab berikutnya dimulai dengan mayat tergeletak di lantai. Si cowok ngambil pistol dan langsung semangat 45. Pas si satunya yang ada bekas luka di hidung. Bilang ke dia suruh dimaja, atau nanti mereka ketahuan di situ. Langsung nunjuk ke samping dan bilang, nah, kita ke sana, dan jangan berisik sama sekali. Jelas banget mereka yang berhasil. Si Protein H dari jauh. Loh, si abang kan bilang suruh dim. Tapi sekarang dia malah datang sambil teriak, Wewi, anak-anak bajingan, berhenti di sana. Si bekas luka bilang dia gila. Tapi dia jawab, bro, kita di sini buat bunuh orang. Woi, jadi nyuruh kita nggak maafin siapa-siapa. Dan dia langsung nunjukin goloknya. Si cewek nggak tahu siapa mereka. Dan si Prota bilang, ya jelas banget lah, kan? Jelas banget, bajingan-bajingan ini pasti penjahat. Si abang lagi coba nembak di sana. Tapi anehnya, senjatanya kok nggak fungsi? Si teman udah bilang, dasar gila, kamu harus matiin dulu pengaman senjatanya itu. Tapi si bego itu malah bingung. Hah, perangkat apaan tuh? Tapi pas mereka lagi asik ngobrol, si anjing itu udah ngendap-endap dari samping. Dan langsung loncat, gigit tangan si cowok. Gila, brutal banget, bro. Seketika itu juga, si abang teriak histeris minta tolong ke si cowok satunya. Tapi si abang satunya juga udah shock berat. Dia mana ada kesempatan lawan zombie kayak gitu. Di saat yang sama, si cewek udah lewat di belakang dan langsung ngasih sikutan pas di mulut si bego. Terus lengan besarnya dilempar ke bahu, dan dia dibanting ke lantai. Gila, kuat banget. Si Protein H di sana udah ketakutan. Mikir, kayaknya emang beneran gak boleh mancing-mancing si cewek ini di masa depan. Beberapa waktu kemudian, si abang, udah di lantai, aku kasih tahu siapa saudara kelima, tapi kamu harus hentiin pendarahan di lenganku ini, si Protein H. Tapi bilang, bukan aku yang lagi sekarat, jadi mending cepetan cerita. Sementara itu, di markasnya si Jerry, si kepala nanas bilang mereka harus balik buat makan. Si cowok nyuruh dia lanjut, dan si nanas nanya, woi, bro, tapi kenapa gak ngumpulin benda-benda menjijikan dari jidat zombie ini? Enyah sana. Jerry nanya, kamu tahu nggak arti kata loot? Si pirang bilang, tahu. Loot itu kayak item equipment. Tapi ini jelas bukan itu. Waduh, kepalanya langsung dipukul sampai penyok dan matanya jadi juling. Si nanas ini dipukulin terus sampai aku mikir. Jangan-jangan nanti dia yang bakal bunuh si Jerry. Yang lagi asik ngerayain sambil bilang dia nggak tahu sama sekali apa gunanya kristal-kristal ini. Tapi kalau si bocah itu sampai mempertaruhkan nyawanya demi ini, pasti ada sesuatu. Wah, bro, ini di markas si Protein H. Lihat siapa yang lagi melototin si mungil yang lagi tidur. Enyah sana, dasar aneh. Kamu tuh udah pantas mati dari kapan tahu? Dia malah bangun. Datang di depannya dengan senyum horor yang bikin merinding. Terus, apaan tuh? Nak, megang botol gede di tangan, masih berdarah-darah pula. Ngeri, dalam hati mikir. Dasar si bibi sialan ini, selalu aja bawa-bawa nama Jomeng buat nakut-nakutin. Udah gitu, gayanya songong banget lagi. Kampret emang, udah punya semua sumber daya buat bertahan hidup. Sekarang malah mau mati di tanganku. Rasain tuh. Tapi, pas lagi seru-serunya, si bu guru malah bangun dan nanya, Lily, kamu lagi ngapain sih? Dia langsung muter badan sambil nyembunyiin benda itu, terus bilang dia, merasa agak gak enak badan, mau ke toilet. Gak ada yang aneh kok, sumpah, dasar aneh. Minggir sana. Sementara Lily di situ, makin gondok aja. Pengen tahu kenapa? Kenapa sih? Kenapa juga si bu guru ini harus sepolos dan sebodoh itu? Ini kan dunia kiamat, bu. Sumber daya itu penting. Jadi, kenapa dia nggak bantuin dia buat nyabut? Dari orang-orang itu, belum lagi si Zawing sama Cuim, udah mulai bikin masalah sama dia. Beneran deh, aku cuma bisa ngandelin diri sendiri buat tetap hidup. Ah, iya, jelaslah. Bukan karena kamu orang yang paling pantas mati di kiamat ini, kan? Tapi, pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba ada suara gedebuk dari luar. Ketiganya langsung siap-siap. Pengen tahu ada apa? Si Bibi jelasin kalau ada sesuatu yang lagi gedor-gedor pintu. Bu guru ketakutan. Sementara si Bibi bilang, tenang, secara teori sih aman-aman aja. Zombie nggak bakal bisa masuk ke sini. Masalahnya, yang gedor-gedor pintu ini, udah mau ngerobohin semuanya. Mereka udah panik setengah mati. Pengen tahu siapa di balik pintu itu. Tiba-tiba hening sesaat. Terus, GDUBRK. Satu gedoran lagi. Seketika itu juga, si Lily ngeluarin jurus teriak, bilang ini bakal hancur. Tiba-tiba benda itu ngangkat. Dan sekumpulan cowok-cowok muncul. Ya ampun, si gila itu udah lihat, kan? Pengikut dia. Hal pertama yang dia bilang, wah, nemu cewek-cewek bening di sini. Bu guru pengen tahu mereka ngapain di situ. Dalam sedetik aja, si cowok udah nyamber kayu si Bibi Ninah, langsung direbut dari tangannya. Sementara yang lain, sambil megang kanker portable apaan tuh, udah nempel di muka si Bibi Ninah, sambil bilang, wah, kamu lumayan seksi juga ya. Dasar dunia kiamat, isinya mesum semua, ya kan? Ya ampun, tapi, di tengah kekacauan itu, ada satu cowok berambut putih.
ngasih tahu kalau ada cewek lain berambut pendek yang kabur. Katanya, tangkap dia. Si cowok bilang, kakak kelima nggak nyuruh kita bunuh cewek-cewek itu. Cuma buat ngabisin si cowok itu doang. Tapi, si Donzik, si rambut putih ini ngasih tahu, bos nggak ada di sini, jadi gue yang pegang kendali. Lagian, cewek-cewek ini kan temennya. Jadi, sikat aja semua. Si Big Mac bilang dia mau ngejar buat nangkap dia. Tapi, bro, lu aja udah nggak sanggup lari. Sementara itu, ada satu cowok yang potongan rambutnya kayak kunci Tom gaya apa lagi nih. Udah nempel ke bu guru, pengen tahu namanya, terus nanya, kamu nggak ngenalin aku? Gila, kayaknya dia mantan muridnya deh. Udah gitu, tangannya main nyosor aja. Minggir sana, dasar gila. Ya ampun, Gusti, datang lagi deh, ya kan? Si botak di situ, narik-narik jaket si Bibin, sambil bilang, kok kamu kayak familiar gitu ya? Oh, ternyata mereka ngenalin dia sebagai selebgram dari sosmed sebelah. Kalau nggak salah, namanya Liang. Dan Bibin, si motor kecil, aku tahu kamu lagi nahan dua cowok ini, dengan posisi jungkir balik. Tapi, gimana kalau kita balik ke markas secepat kilat? Si cewek pengen tahu langkah selanjutnya. Dia bilang, karena ada yang pengen lihat aku mati. Aku harus habisin mereka semua. Terus mampir ke tempat Mui. Mui mikir mereka harus ngasih senjata dan siap-siap dulu. Tapi, dia bilang, kamu lagi ngimpi ya. Dunia ini udah kacau balau. Dan ngumpet itu bukan gayaku. Mereka bakal bereskan ini langsung nyerbu markas orang-orang ini, kayak lagi main game aja. Dia cuma ngangguk-ngangguk doang. Bilang oke deh. Tapi dia kepo banget. Ini kunci buat apaan sih? Dia bilang itu kunci dungeon. Katanya sih bakal kebuka di masa depan. Dia mah mana ngerti. Otaknya masih loading. Dungeon kebuka di masa depan. Sihir? Ini apaan sih? Terus si cowok bilang, udah, mulai biasain aja. Makin banyak hal-hal di luar nalar yang bikin kepala pusing 7 keliling. Dan bakal mulai kejadian. Dia nanya, terus kapan nih kunci dipakai? Si cowok bilang, nanti, kalau udah kuat kayak Hulk. Sementara itu, di markas, si Lily lagi kabur dari si McDonald's. Wah, si McDonald's lagi ngebut nih. Siapa bilang Ronald McDonald's nggak fit? Dia mah atlet lari. Tapi dia ngancem, kalau kamu nggak diem pas aku tangkep. Aku patahin kaki sama tanganmu. Duh, si Lily malah nabrak pintu. Apes banget. Pas banget, si McDonald's muncul dari belakang dan bilang, sekarang kamu nggak bisa kabur kemana-mana. Terus dia banting kepala Lily ke pintu. Dia bilang dia benci karena semua cewek nggak suka sama dia. Tapi sekarang kiamat udah dateng, semua itu nggak penting lagi. Karena dia bisa menciptakan kesempatan sendiri. Nggak gitu juga kali. Dasar bajingan. Ali. Tapi si cewek ini licik banget. Dia bilang si cowok itu nggak aneh sama sekali. Dia nggak mungkin ngomongin jelek tentang dia. Si botak mikir, kenapa aku harus percaya kamu? Dia pegang tangan si cowok dan bilang, beda sama cewek-cewek lain. Aku cuma siswi biasa. Lagian, aku sadar kok, kamu itu nggak menjijikan sama sekali. Malah, dia kelihatan kayak cowok yang kuat banget. Kalau dia mau, dia bakal ngelakuin apa aja yang si cowok mau. Aduh, ini maksudnya apa ya? Biar nggak kejadian, dia mutusin buat bikin kejadian duluan. Gitu deh, ngerti kan maksudnya? Duh, malah ditolak sama si McDonald's. Katanya, penampilanmu biasa aja. Nggak banget. Tapi dia nggak bisa khianatin saudaranya. Mendingan dia ikut aja sama dia buat nemuin kelompok. Dia mohon-mohon jangan gitu. Karena kalau dia ikut, dia cuma bakal mati sia-sia. Tapi si cowok bilang, sekarang kamu sama aku. Nggak mungkin aku biarin kamu mati. Cie. Tapi si cewek ini licik juga. Dia udah nyiapin sesuatu di belakang punggungnya. Udah siap mau nyerang. Tiba-tiba pintu kebuka dan si Lily kaget setengah mati. Aku tahu kita lagi lihat bu guru dalam kondisi babak belur gitu. Tapi dari yang aku tangkap dan baca-baca ke depan, dia cuma dipukulin doang secara fisik, kayak lagi tanding UFC. Gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Aku harap sih gitu. Si gendut lagi ketakutan. Sementara si Donzi bilang ke dia, hati-hati, bu guru itu galak. Dia gigit cowok lain. Si cowok itu udah berdarah-darah. Nangis-nangis bilang bakal habisin si cewek sialan itu. Wah, keajaiban. Aku kira Ali gak bakal peduli. Tapi dia sedih juga buat bu guru. Dan si cowok itu yang ngasih tahu, kan? Cewek bodoh ini ngikutin aku dan dia mau gabung ke kelompok. Wah, Donzi, aku kok ngerasa aneh ya? Kayaknya sih, setidaknya cewek ini kelihatan pintar dan tahu cara pindah kubu. Kenalin, si gendut. Dia manggil cewek itu dan kenalin. Bilang suruh sapa Kak Donzi. Dan dia dengan canggung, nyapa halo. Si cowok nanya, kamu beneran mau gabung? Dia bilang iya. Dia bakal nurutin perintah apa aja. Langsung si cowok bilang, oke deh. Kalau gitu, kamu tinggal hajar aja cewek itu. Wah, ternyata si Cusin yang dia nggak suka. Si cewek itu malah seneng. Langsung aja dia kasih tamparan pertama. Cusin noleh dan bilang, kamu beneran monster. Sementara Donzi lagi joget-joget kegirangan. Dia bilang dia tahu kalau Cusin itu selebriti, jadi bakal seru banget lihat dia dihajar. Sementara Lily lagi makasih-makasih ke Donzi, bilang dia baik banget. Karena dia emang dari dulu pengen banget nonjok cewek itu. Dasar tim pengecut. Kasihan, dia cuma bisa pasrah. Woi, protagonis, balik ke markas yuk, bro. Dia cuma ninggalin cewek-cewek. Kalian inget kan, ceritanya dimulai dari dia. Ada cewek di rumah. Dia bilang suruh nungguin dia. Duh, PHP banget. Sampai sekarang belum juga nengok cewek itu. Si Lily lagi jambak rambut si Tikuino tuh. Katanya, muka cantiknya itu malah bikin dia makin gondok. Saat itu,
Si Don Zinho bilang cukup. Dia udah lolos kualifikasi buat gabung geng. Awalnya, dia bilang ke si botak mengun kalau cewek ini sekarang miliknya. Wih, langsung klaim. Mending jangan biarin dia bikin masalah. Dia udah dibungkus di pelukan Big Mac. Tapi jelas banget dia nggak kelihatan semangat. Pas banget nih, si Donji. Lagi pengen mulai revolusi. Kayaknya dulu mereka geng terpisah gitu. Tapi sekarang semua harus nurut sama Didi. Dan rencana mereka sekarang jelas. Kabur. Karena mereka mau jadi geng mandiri. Udah cukup nurut sama sampah sialan itu. Mereka bisa ngilang dan ngurus hidup masing-masing. Kiamat udah dateng, bro. Dan sekarang mereka punya kesempatan buat berkuasa. Ngapain masih nurut perintah si sampah itu? Kayak anjing. Semua orang pada pesta pora. Bilang mau ikut Abang Donzi selamanya. Sementara si cowok itu malah udah jingkrak-jingkrak kegirangan. Bilang kalau hari ini si Laulu bakal modar. Untung aja mereka nggak mau bunuh cewek-cewek itu. Atau ngelakuin yang aneh-aneh. Ya kan? Aku sampai sekarang nggak tahu apa beneran terjadi sama Bu Guru. Jujur aja nih. Udah pagi lagi? Sama malu. Ngintip dari celah pintu. Terus nyampe deh di kantin markas selama mereka. Rodao Zinho masuk sambil bilang, sip, kosong melompong. Karena mereka mau nyergap. Tiba-tiba ada tulang nyasar nemplok di mukanya. Si cowok noleh bingung. Nanya siapa yang ngelakuin itu. Ternyata si Protinho, kan? Si Protinho di sana bilang, dasar biadab, lama banget sih. Si Modao Zinho udah ngamuk. Biarin aku simpen ayam ini buat perayaan. Terus dia nanya, itu bocah ngapain di situ? Si Prota berdiri dan bilang, loh, bukannya kalian yang nyariin aku? Aku udah hemat waktu kalian semua, nih, udah nongol di depan mata kalian. Tapi si Donzi tahu, kalau bocah ini masih berdiri tegak, berarti seluruh markas lain udah gagal total. Dan si Pratinha ngasih tahu, yang terakhir coba bunuh aku, langsung modar di tempat. Giliran dia udah tiba, tapi pas itu, si Donzi malah nyuruh bawa ceweknya. Langsung saat itu juga, dong, dia nyuruh si cowok ngelihat apa yang dia bawa. Woi, temen ceweknya udah ketangkep. Si cewek bilang, dasar menjijikan, sementara Donzi nanya, sekarang dia mau ngapain? Hayo, temen ceweknya sekarang di tangan penjahat. Cewek ini kan selebritis. Jadi, jelas aja balikin dia nggak bakal murah. Tapi si zombie bilang, sayang banget dia coba trik ini. Karena dia nggak ada hubungan apa-apa sama cewek itu. Si cowok bilang, berhenti sombong, deh. Katanya dia lihat mereka jalan bareng. Intinya, dia manfaatin cewek itu, dan cewek itu manfaatin dia. Simbiosis mutualisme. Nih, dan begitulah. Tapi sedetik Donji lengah. Dia langsung nyerang habis-habisan dan menusuk tepat di tengah lengan si cowok. Ototnya langsung kejang-kejang, bikin dia lepas pegangan. Dan si Protinha berhasil narik dia ke belakang. Dalam ingatan, Donzi nyuruh sisa gengnya nyerang. Tapi si Protinha udah ngelempar Omun ke belakang. Si Toror pertama maju mau nonjok, tapi dia malah menghindar ke samping dan ngasih satu bogem mentah pas di dagu. Si bocah langsung lemes sempoyongan. Tapi pas itu, si Pratinho udah dikepung dari 4 penjuru. Dia noleh ke belakang, lihat para bro pada nyamperin, dan bilang, cepetan sini, aku lagi mood bersih-bersih sampah hari ini. Yang pertama dengan ikat kepala abu-abu maju mau nonjok, tapi si Prota mundur selangkah. Nangkep lengannya dan langsung dipatahin, sambil dibanting ke tanah. Waduh, itu si Dyer 2. Dia datang nyeruduk si Protinha, tapi dia malah naruh tangan di belakang kepala si manusia. Muter dia ke depan, terus boom, dibanting ke tanah. Si Florensi tolol udah ketakutan setengah mati, pas si Domingau muncul sambil nyenggol dia ke samping. Bilang kalau dia yang bakal beresin ini, sambil udah nunjukin golok gede ke arah Prota kita. Si abang coba kasih bogem mentah pertama, tapi si Protinha ini, dia ngacir ke bawah terus ngasih sajian di tengah tulang rusuk. Masalahnya, si brengsek ini punya lapisan Big Mac. Dia masih berdiri tegak, malah coba kasih satu lagi ke si Protinha, yang berhasil ngacir dari belakang bilah. Dan dia ngasih tamparan terbalik pakai jurus guif di atas tangan, bikin si abang langsung lepas pisau. Sambil ganti tumpuan kaki, dia lempar satu pukulan ke atas, dan kena nanucanya. Jeleb, si gendut langsung nyungsep ke tanah, dan si pirang udah nangis-nangis minta ampun. Si Don Zinho ini otaknya agak geser. Ya, dia lagi nyekat guru sekarang. Terus bilang kalau si anak itu gerak, dia bakal benturin kepala gurunya ke tanah. Coba aja benturin, tapi harus matiin dia sekali pukul ya. Pas kita noleh ke belakang, ada kabar bagus. Si abang bilang kalau dia belum bersenang-senang sama gurunya karena lagi nunggu momen yang pas. Kawan, tapi si Lili yang ku benci setengah mati itu, lagi di belakang sana dengan tangan. Lagi siap-siap aja. Dan si Don Zinho bilang ke si idiot itu, awasi dia sekarang, kalau tidak dia bakal bunuh gurunya. Tapi di saat itu, tiba-tiba dia kena gigitan di tengah mulut. Si Lili langsung teriak, jangan sentuh guru, brengsek. Padahal dia mikir nggak peduli sama siapa-siapa, tapi gurunya baik banget sama dia. Dengan ini, kawan, semua beres. Dan ini adalah hal terburuk yang mungkin terjadi, kan? Si Lili sekarang bertingkah kayak pahlawan, alias bakal makin susah nyingkirin cewek ini. Semua orang terjebak, dan gurunya berterima kasih. Sementara si Lili nangis-nangis bilang dia senang kalau gurunya baik-baik saja dan gak terlalu menderita. Tapi si Chushin malah teriak-teriak bilang si Lili pengkhianat. Sementara si Mo kesayangan lagi sadar kalau si protagonis sudah dikelilingi banyak cewek. Dan jelas gurunya bilang, kan, kalau si protagonis itu harusnya pura-pura bersekutu sama penjahat biar bisa bikin kesempatan ini. Wah, kawan,
Jadi rumit nih buat si Cushin malang. Sampai-sampai si wanita bilang, kan, kalau si gadis itu kayaknya nerima aja penghinaan itu. Buat nipu si penjahat. Kenapa dia jadi egois banget sih? Si Cushin gak mau nerima itu karena dia tahu kebenarannya. Tapi si Protinha minta dia tenang dan berhenti berantem. Tapi, kawan, dia pakai kekuatan maksimalnya, kan? Ngeluarin jurus ceweknya. Terus langsung nyungsep nangis di dada cowok kita. Tapi si wanita itu gak suka dia, nak, bilang kalau cewek itu lemah banget. Astaga. Bersamaan dengan itu, dia juga lagi ditatap tajam sama si Lily. Hidup si girl gak gampang di kiamat. Nah, kebencian dari segala sisi. Peluk aja si Protinha itu kesempatanmu. Teman-teman, lihat siapa yang menemukan roda. Dia sendiri, si Didi. Dia lagi pegang segudang kristal di tangan. Terus bilang, nah, sekarang udah jelas. Gimana si abang itu jadi kuat? Akhirnya dia bisa bunuh semua orang. Si kepala nanas juga mau ikut main di lingkaran. Wah, kawan, tapi si Didi langsung cita kepalanya, nyuruh dia dim. Terus mereka berdua barengan ngerayain. Ya Tuhan, mereka kena sial. Jatuhnya pas banget yang eksplosif. Mereka mikir ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Bilang kalau ini hadiah terbaik. Tiba-tiba dari tengah gulungan muncul kakek-kakek. Aku kira yang hitam itu meledak. Tapi aku juga kira yang merah itu cuma buat pertarungan. Kan? Aku rasa roletnya ini acak banget. Sampai-sampai penulis skenario pun nggak bisa ngikutin. Dan di saat itu si kakek ngasih tahu kalau dia dapat profesi alkemis. Jelas si abang nggak terlalu semangat, kan? Karena itu kayaknya bukan buat berantem. Di saat itu dia nyuruh si Pirang ngambil segudang barang yang ada di markas itu, yang mereka lihat ada beberapa hal menarik. Sambil mikir dia kena sial, dia terus berburu segudang kristal dan berhasil. Profesi ampas ini, yang si Jerry gak tahu, itu kristal yang dia pasang di roda kebanyakan banget. Jadi ada sisa beberapa biji di sana. Nah, si Nanas bilang dia nemu ransel punya orang yang nongkrong di sini duluan. Pas si cowok ngintip, ada si ramuan penguat badan. Si Jerry langsung girang bukan main. Bilang ramuan penguat ini kayaknya mantap jiwa. Sementara si Nanas bingung kok bisa-bisanya. Dia udah tahu itu apaan. Nah, si Jerry baru sadar kalau cuma dia doang yang bisa lihat deskripsi-deskripsi itu. Mungkin karena profesinya sebagai alkemis tingkat dewa. Sekarang dia bisa lihat fungsi tiap item. Langsung saat itu juga, dia ngintip lagi. Dan lihat ramuan itu juga ngasih tahu kalau beberapa orang bisa mudar kalau gak kuat penguatannya. Sambil buka botolnya, dia bilang, rugi kalau gak dicoba. Tapi gak ada alasan buat nunda. Langsung glek sekali teguk. Tiba-tiba si cowok mulai kejang-kejang di sana. Kayak kesurupan. Matanya ungu ngebul. Si Nanas bilang dia mau lari sekarang juga cari bantuan buat si Jerry. Tapi pas dia mau buka pintu, bro, ada tangan raksasa gede banget mukul tembok. Gila. Dia ngintip ke samping. Ternyata mutan berotot gede. Tapi pas si monster mau nonjok putri, pangeran tanpa nongol dan langsung pasang badan. Bilang dia ngerasa lebih kuat dari sebelumnya. Kayak habis minum jamu kuat. Dan si monster datang di waktu yang pas buat dia ngetes semua kekuatannya. Ini kita lihat si bocah balik lagi ke rumah awal. Cuma gara-gara aku ngomong. Dia bilang itu markas sementara mereka. Dan suruh cewek-cewek itu nongkrong di sana aja. Dia mau cari Mo Chun Fei. Dia semangat banget. Karena mereka lumayan dapat banyak sumber daya. Dan dia naik tangga sambil teriak-teriak. Aku pulang. Mo Chun Fei, kamu di mana? Cewek. Tapi tiba-tiba ada yang manggil dia dan bilang, suruh dia lihat ini. Lantai dapur udah kayak habis kena gempa. Dan di depan kulkas, dia lihat kertas dengan cap tangan darah. Kayak adegan film horor. Tertulis kalau di supermarket ada roda baru. Dan dia bertanya-tanya, apa Mo Chun Fei yang ninggalin ini? Apa-apaan yang terjadi di rumah ini? Sementara itu, si Didier baru aja ngabisin monster. Putri langsung teriak, kamu luar biasa, mas. Dan dia jadi gila. Semangat banget sama kekuatannya sendiri, kayak anak kecil dapat mainan baru. Si Nanas girang banget, bilang mereka gak perlu takut lagi. Hore, kita aman. Dan dia setuju bilang iya banget. Sekarang zombie-zombie itu jadi mangsa mereka, bukan sebaliknya. Tapi pas Didi dan temannya nyampe markas, sambil bilang sekarang tinggal beres-beres sama teman-teman. Tiba-tiba mereka nemu semua orang terperangkap. Oh tidak, mereka masih hidup. Dasar zombie-zombie kecil. Kenapa kamu gak kasih peluru di kepala siapapun? Ya sudahlah. Dia kan dikelilingi cewek-cewek, ya kan? Mereka bakal ngamuk kalau dia mulai bagi-bagi headshot. Tapi tetap aja, semua orang hidup itu parah banget. Dan saat itu, Didi lihat kalau si bocah kita ngambil semua sumber dayanya. Sekarang jelaskan, dia bersumpah bakal bunuh dia sendiri. Kembali ke rumah, bocah kita lagi kejang-kejang di sana. Cewek-cewek nanya, kamu baik-baik aja, mas? Dan dia bilang dia ngerasa aneh. Gila, tapi hidup si bocah gak buruk-buruk amat kan? Ada bibi mijitin di samping, guru di depan. Moe di sampingnya bawain roti bakar. Wah, apa-apaan ini? Bocah, enak banget hidupmu. Si bocah bilang mereka harus nyelamatin Mo Chin Ho Fei, si cantik yang hilang. Karena dia pasti dalam bahaya, tapi dia malah kaburkan, dan ninggalin informasi. Si Timmy nanya apa itu pacarnya, dan dia bilang bukan. Dia cuma partner yang baik. Nah, sekarang dia jadi semangat banget kan? Bilang kalau begitu, dia bakal bantu nyari. Tapi si bocah bilang dia sebaiknya jangan ganggu operasi. Awas kalau ganggu, ya, semua sekutu harus punya guna. Matthew itu tipe orang yang setia dan gampang banget dipelihara.
si cewek ini udah mau modar di sisi lain. Dia sih kuat, tapi jelas banget nggak percaya sama si cowok ini. Terus, ada juga bu guru yang narik-narikin, si cowok ini masih belum kenal-kenal amat. Gimana caranya dia mau pause dulu? Si cewek malah nanya boleh ikut nggak? Dia kan bu guru, jadi udah lewat pelatihan-pelatihan gitu, ya kan? Pelatihan P3K, si Prota bilang ya udah deh. Asal dia nggak nyusahin aja sih, soalnya butuh energi ekstra buat jagain dia. Buat dia jagain semua orang. Dia pengen tahu si cewek lain itu ikut juga nggak? Dan si cewek bilang, jelaslah, kawan, gila, tas-tas sudah penuh, yuk cabut, bro. Si Prota tahu. Mereka nggak cuma harus nyari tas di Fei, tapi juga roda baru, soalnya mereka lagi krisis sumber daya nih. Tapi si cewek malah nyuruh dia nunggu. Katanya dia tahu di mana ada kendaraan. Dan bener aja, mereka nemu truk gede banget di depan markas militer. Dan dia bilang, bosnya ngabisin duit segambreng buat bawa ini. Cuma ya, garansi rudal aja. Tapi kalau peluru sih, dia masih bisa nahan. Dan kecepatannya masih bisa tembus 87 km per jam. Si Prota kecil langsung ngucapin makasih. Bilang kalau truknya emang keren banget. Sementara itu, si Didi lagi jalan-jalan. Sambil bawa nanas di tengah kota, udah gatel pengen nemuin markas si bocah itu terus dibunuh. Lagian, dia nggak pernah nyangka kalau si Donzi sampah itu bakal berkhianat kayak gitu. Jelaslah si pirang itu ngomong semua, ya kan, bro? Dia kan nggak mau mati konyol gara-gara si gila berotot itu. Dan sekarang, sumpah deh, dia satu-satunya predator yang bisa berburu zombie. Ya udah, buru aja sana. Woi, gak ada yang ngalangin kok. Berburu sepuasnya aja, sab. Sementara itu, si Prota lagi ngebutin truk di kota, nerobos kerumunan zombie. Si cewek bilang, kalau mereka nyampe tujuan, gampang banget deh. Bu guru lagi muji-muji, bilang kalau selalu enak punya orang yang kompeten kayak dia. Sementara itu, si cewek lain mulai cemburu. Soalnya si cewek ini sekarang dapat semua pujian. Waduh, cewek-cewek di cerita ini mang ribet banget deh. Dan si Prota bilang kalau sayangnya Musin Fei nggak ngasih tahu pasar yang persisnya di mana. Jadi, mau nggak mau mereka harus nyari di beberapa tempat. Masalahnya, zombie makin lama makin banyak aja. Pas itu, Chushin bilang ada sesuatu yang aneh lagi deketin. Waduh, di belakang sana ada makhluk gede banget lagi loncat-loncat. Kayak monyet mutan dengan kristal merah di jidatnya. Apaan tuh? Dan si monster lagi nyaplok zombie-zombie itu. Terus dimakan. Ya ampun, mampus deh si Prota. Si zombie langsung dikenali sebagai monyet putih buas. Dan dia tahu itu. Salah satu makhluk paling kejam di kiamat, level bintang 1. Saat ini, dia nggak punya harapan buat ngalahin makhluk itu. Setidaknya, dia pernah ngelawan ras kayak gini di kehidupan sebelumnya. Jadi dia tahu titik lemahnya. Tapi, dia malah nyuruh mereka pegangan erat-erat. Mulai mundur, malah nabrak tiang. Dasar bego. Seketika itu juga, si monyet loncat, nimpa truk sampai keangkat semua. Langsung ngasih tatapan maut ke Prota kita lewat kaca pecah. Si Prota langsung putar setir. Berusaha nyingkirin makhluk itu, tapi si keparat nggak mau lepas. Dia nyuruh si cewek ambil alih setir, terus dia langsung keluar dari samping pintu, bro, dan langsung nendang muka si monyet. Gila, nih bocah mang nekat. Masalahnya, biarpun dia udah dorong si monyet jauh-jauh, si monyet malah pakai ekornya buat ngelilit kaki dia, buat narik mereka berdua ke bawah. Waduh, si Prota langsung nyungsep ke tanah dan kejebak. Waduh, jangan-jangan cewek-cewek itu bakal khianat, bakal ninggalin dia semua. Duh, si monster pelan-pelan deketin, terus ngeliatin dia sambil senyum-senyum jahat. Tiba-tiba, si gila itu ngeluarin raungan keras ke atas, siap-siap mau ngasih smash terakhir. Tapi, dia malah ditembak beberapa peluru. Pas nengok ke samping, ternyata si cewek coba lagi kasih jatah peluru. Tapi si monster jago ngeles kayak cicak. Dia nyamperin pintu, terus langsung kasih tendangan maut. Tapi dia berhasil mundur. Wah, cewek ini kayak Neo di Matrix, lincah bener. Sementara di dalam, para ratu drama pada teriak, ya ampun, kita semua tamat riwayatnya. Udah mikir mau ngapain kek? Si ibu masih aja di situ. Santuy banget. Masih aja bagi-bagi peluru ke dada monster, padahal mah gak mempan sama sekali. Sama sekali gak ada gunanya. Si monyet malah datang mau kasih pijatan maut. Dia berhasil nyungsep ke tanah dan ngacir ngumpet di bawah truk. Pinter juga. Tapi si monster gak mau kalah. Dia pegang sisi-sisi truk dan mulai coba ngebalikin semuanya. Wah, mau main jungkir balik nih. Cewek-cewek di dalam udah kayak bola bekel, mental sana-sini. Sementara si monster lagi nginjek-nginjek di situ. Gak jelas deh dia lagi ngapain. Oh, dan si bu guru keluar dari truk. Si monster langsung mau kasih tos pakai tangan raksasa. Gak sopan. Tapi dia juga berhasil nunduk. Tapi aduh, dia kena juga akhirnya. Kurang cepat dikit. Kena punggung, langsung paraplegia. Tamat riwayat si cewek. Paman, tolong dong bilangin si monster suruh berhenti main-main. Tiba-tiba ada yang bersiul, dan si pahlawan kecil langsung berdiri tegak, siap beraksi. Nah, sekarang si anjing kecil itu langsung lari ke arahnya. Si monster datang mau kasih tendangan maut lagi. Tapi si kapten anjingnya langsung lompat ke lengan monster, manjat-manjat, dan siap kasih gigitan cinta di bahu. Si monster jadi kayak penari balet yang salah gerakan. Bengkok-bengkok coba nangkap anjing yang lagi muter-muter kayak gasing ke sisi lain di badannya. Sementara si cowok bilang ke ceweknya, siniin senjatanya, jangan cuma jadi penonton. Dia langsung kasih. Si cowok sigap ambil dan langsung aktifkan teknik tukang andalannya.
meningkatkan daya tembus 20% dan stabilitas 20%. Wah, ini mah cheat. Si monyet masih teriak-teriak kayak lagi konser, sementara si anjing kecil minggir ke samping dan mau kasih gigitan manja di tangan kecilnya, malah kena tendangan maut. Kasian, terlempar jauh. Si monster mendekat dalam sekejap mata, kayak kilat, dan langsung datang. Mau kasih pukulan palu pakai dua tangan, auto gepeng. Tapi saat itu, si pelindung ada di samping, kasih tatapan laser yang tahu betul titik lemah si monster. Mata alang. Gandor, tepat di tengah tulang rusuk yang nongol di punggung. Kena deh. Anehnya, itu beneran kayaknya titik lemahnya. Kok bisa ya? Gampang banget. Dan si monster langsung jatuh tak berdaya di tanah. Si pahlawan kecil langsung santai. Phew, misi selesai. Dia bilang, untung aja aku beruntung. Monster ini tulang belakangnya nongol semua. Kayak gak niat sembunyiin titik lemah. Tinggal patahin aja tulang belakang yang pertama di situ, langsung deh dia nyungsep ke tanah. Gampang banget. Dia beruntung banget punya teknik penguatan ini. Ditambah pistol yang dia pegang kayak mainan. Jago. Ternyata teknik tukang ini lebih jago dari yang dia bayangkan. Gak nyangka bisa se-up ini. Gak lama kemudian, mereka udah kayak tim medis dadakan, ngurusin luka si ibu guru. Tante Rin Hangasi tahu kalau lukanya lumayan dalam, dan mungkin harus disiram alkohol. Auto teriak. Yang di sebelah kamar buka pintu, terus nanya, ada yang teriak-teriak, ada drama apa lagi nih? Duh, anakku, kamu malu-malu sekarang, punggungmu udah sobek separuh, masih aja malu-malu kucing. Dan kamu mau blushing gitu, ya udah deh, gak apa-apa kan? Asal jangan pingsan. Si pahlawan kecil cuma bisa geleng-geleng, menghormati prioritasnya, terus nutup pintu lagi. Sabar ya, aduh, aku mati penasaran. Aku nanya ada apa, dan dia bilang, oh, cuma si ibu guru kok. Lagi ngobatin luka kecil, gak ada yang ngancam nyawanya kok. Santai aja kali. Drama banget. Dia jalan sambil mikir. Setelah semua drama yang udah aku lihat, ini gak ada apa-apanya. Selain itu, dia berterima kasih pada si anjing kuning atas semua jasanya. Pahlawan sejati. Astaga, kasihan banget dia udah babak belur. Sekarang dia butuh cari item pemulihan, biar gak jadi mayat hidup. Buat bantu si anjing malang itu. Gak lama kemudian, kan, jangan sampai telat. Kayaknya dia ngomong yang jelas-jelas aja. Jadi, kalau di zoom, luka si ibu guru itu dalam banget, kayak sumur. Dan pendarahannya gak berhenti-berhenti. Siapa sangka? Ya kan? Kirain cuma luka gores. Si ibu bilang, luka kayak gini mah butuh dijahit, bukan cuma diplester doang. Anestesi, obat-obatan lain. Si pelindung ingat kalau di kehidupan sebelumnya, dia udah pernah dijahit beberapa kali tanpa anestesi. Tapi si ibu guru ini mah gak bakal kuat nahan siksaan jahit hidup-hidup ini. Dia udah cabut aja nih. Bilang mau manfaatin. Kalau dia lagi di wilayah baru buat berburu roda itu, atau mungkin sumber daya lain. Dan lihat apa aja yang bisa ditemuin di sana. Cushin nanya soal temennya, kan? Si Musin Fei itu bilang dia cewek pinter, jadi nggak perlu khawatir, sebentar lagi juga ketemu. Ya ampun, bro. Ini dia wujud veteran level 9-nya. Gila, udah gede banget ya. Ini roda kiamat. Tapi si cewek malah nyuruh dia diem aja. Katanya mereka bisa misah. Dia mau berburu di supermarket. Buat nyari cewek itu, sementara dia nyari obat. Dia bilang nggak sepadan, terlalu berisiko, banyak zombie di jalanan. Tapi dia malah bikin ribet, bilang bisa dipercaya. Katanya dia polisi, bro, pelindung, lihat aja tatapannya itu. Sementara dia terus bilang jangan khawatir, dia pun santai dan bilang oke deh. Tapi dia harus hati-hati, roda-roda itu narik zombie. Si pelindung kecil mikir, di kehidupan sebelumnya dia dikhianati sekutunya. Dia cuma berharap ini nggak kejadian lagi di kehidupan ini. Sementara itu, di kota, si Nanas lagi ngegoes, bro. Si Dili megangin kepalanya, nyuruh dia terus ngegoes cepet. Katanya dia suka angin sepoi-sepoi nabrak badan, dan kayaknya dia udah ngitung-ngitung sesuatu. Dan dia punya ide kalau Ye Jongming lagi nyari sesuatu. Waduh, bro, ini pasti Sherlock Holmes nih. Santai. Terus si Nanas nyuruh dia jelasin, dan dia bilang orang-orang itu nyuri sumber dayanya. Tapi nggak banyak-banyak amat, artinya mereka juga nggak punya banyak. Dan sebentar lagi mereka harus ke pasar buat nyari apa yang ada. Si Nanas muji, bilang kalau abang ini mang pinter banget. Dan mereka bakal ke supermarket terbesar di daerah itu, supermarket Werua. Kasihan banget si cewek, ya kan? Pasti bakal ketemu sama cowok-cowok ini. Mereka berdua masuk ke sana, si Nanas takut zombie. Tapi si Jerry bilang santai aja, gak ada yang perlu ditakutin. Tapi masalahnya, pas mereka masuk, mereka sadar kalau tempat itu kosong lompong. Mereka lempar sekantong tepung ke lantai, bilang kalau tempat sialan ini gak ada apa-apanya. Tiba-tiba, ada zombie di atas salah satu rak teriak-teriak di sana, bro. Si makhluk turun ke arah mereka. Dan anehnya, si Dili malah ketakutan. Bro, lu lupa kalau lu kuat, ya? Tapi anehnya juga, si monster malah balik badan dan pergi. Mereka bingung gak ngerti kenapa. Dan, bro, cuma ada satu hal yang zombie ikutin lebih dari manusia. Mereka semua ngumpul di atas rolet. Si Nanas nanya mereka mau ngapain. Ini serem banget. Mereka harus lari, tapi jelas si Jerry bilang mereka nggak bakal lari, nggak sudi. Mereka beruntung. Di dekat situ, kayaknya si cewek lagi jalan-jalan. Dia kenal banget kota ini. Apalagi dia kan polisi di sana. Dia mutusin buat ngintip toko kecil, masuk ke sana, lagi ngeliatin rak-rak. Pas zombie ada di pojokan, dia malah pergi ke pasar lain.
Dan, sayangnya, kosong lagi. Dia nggak nemu roda atau sumber daya apapun. Yang tersisa cuma pasar terbesar di daerah itu. Yang di WR. Dia cuma berharap Ye Jongming baik-baik aja. Si pelindung kecil lagi ngebutin truk, akhirnya. Sementara Cusin bilang, sayangnya, kondisi Bu Guru makin parah. Dia bilang mereka udah nyampe, terus parkir di depan rumah sakit kota. Dia langsung lari buat ngambil obat, sementara Bu Guru bilang sakit. Ya ampun, bro, luka di punggungnya berlumuran darah. Ada yang tahu kalau zombie itu nggak balik cepat. Dia mau mati. Gawat dong, soalnya kalau ada cowok yang lama banget baliknya. Ya si dia ini, dia lagi nyelonong di koridor-koridor. Padahal butuh obat darurat. Tiba-tiba ada buntut hijau ngeplak sampingnya. Ya ampun, monster lagi nih. Jidatnya ada kristal merah. Bukan merah ding. Soalnya di adegan berikutnya, si artis berubah pikiran, jadi kuning. Dan kayaknya ini buaya kura-kura deh. Dan dia ini jauh lebih parah dari monyet putih itu. Baru setelah 10 tahun kiamat, mereka baru mulai belajar cara bunuh makhluk ini. Monster-monster tipe begini dikenal sebagai makhluk penjaga. Itu karena biasanya mereka lagi jagain sesuatu yang langka. Si jagoan udah ngumpet dan tahu kalau dengan skill yang dia punya, dia nggak bakal bisa menang. Di sisi lain, dia punya skill-skill tertentu. Nah, di luar, Cusin nanya dia udah dapat obatnya apa belum, tapi dia malah ngacangin dan ngejar tuh. Dia ambil panah dan bilang bentar lagi balik, tapi anehnya dia malah ke toko emas di sana. Cusin udah bingung 7 keliling, pengen tahu dia lagi ngapain sih. Ceweknya sekarang di sini. Lu malah main Minecraft, bocah. Dia mungkin nggak tahu cara bunuh makhluk ini, tapi dia tahu cara bikin dia jadi super lambat. Sekarang dengan item-item ini plus teknik pengrajin, dia yakin bisa bikin apa yang dia butuhin. Gila, bro, kuatin pakai emas di sana, bikin busur yang keren abis. Ada swatnya, men. Ini adalah teknik yang dikenal sebagai teknik mosaik, yang dia lihat orang-orang pakai di kehidupan sebelumnya, dan biasanya kamu bikin buat nguatain item pakai item lain. Dan sekarang, dengan semua persiapan yang udah beres, dia bisa maju ke depan. Dia langsung keluar dari balik tembok. Bro, narik 3 anak panah dan ngirim ke arah kura-kura. Tapi satu jatuh di depan, satu di samping kaki, dan satu lagi nyangkut di ekornya. Saat itu juga, si zombie lewat lari-lari sambil bilang, cuma ini yang dia butuhin buat ngehambat. Si sialan ini pergi ke area obat-obatan, buka pintu, dan untungnya ada banyak barang. Soalnya hampir nggak ada yang bisa masuk ke sana, kan? Gara-gara makhluk ini. Masalahnya, si monster kayaknya udah bisa lepasin ekornya. Tapi dia juga udah lempar jaring ke kepalanya. Cuma si makhluk juga nyobek itu dan mulai muter ke arahnya. Sementara itu, di supermarket, si Jerry baru aja ngehajar segudang zombie dan merayakan sambil bilang akhirnya dia bakal dapat roda kecil itu. Wah, si Nanas di sana lagi ketakutan. Pengen tahu ada apa pas si abang narik kainnya. Kelihatan kalau itu roda penuh item. Dan saat itu juga, dia nendang si pirang bego itu sambil nyuruh dia mulai ngumpulin kristal. Dan aku bilang, si Nanas makin lama makin marah. Dan si dia lagi mikir kalau roda ini beda banget dari yang sebelumnya. Ada kalung aneh sama kartu juga. Masalahnya, yang ini kayaknya butuh 10 kristal buat jalan. Gila, bro. Si Nanas bilang bentar lagi zombie-zombie bakal nongol lagi. Soalnya jelas ini narik perhatian mereka. Tapi si Jerry, bocah itu, ngasih boge mentah ke mukanya. Gratis tis. Sementara itu, di pintu masuk, si cewek lagi datang. Tempatnya sepi banget. Dan itu cuma mungkin kalau semua zombie udah pada mati. Di saat yang sama, di rumah sakit, si monster gede itu lagi berdiri pakai 2 kaki sambil meraung. Sementara dari luar Cusin udah panik dan ketakutan. Ye Jongming lagi dalam bahaya. Cuma masalahnya si dokter juga udah bro, sayangnya dia nggak bisa di sana. Soalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, dia buka pintu dan lari keluar buat lihat Ye Jongming butuh bantuan apa nggak. Di dalam, dia langsung ketemu kadal buaya lagi garuk-garuk tembok. Kayak kucing aja. Dia mikir, monster apa aneh di dalam? Pintu udah mau ambruk aja. Woi, si cowok kita ini naruh kursi kecil di depan. Ya ampun, niat banget. Kayaknya nggak bakal ngaruh banyak deh. Si bocah tahu, selama monster ini belum kalem, dia bakal kejebak di situ terus. Mampus. Cusin dari jauh yakin banget si pot kecil pasti kejebak. Kasian deh. Di sana dan gak bakal bisa keluar dengan monster segede gaban itu. Dia mulai celingak-celinguk. Dia ngelihat ada beberapa telur di sana. Si monster masih aja ngamuk-ngamuk, gebuk-gebuk ekor. Nyoba ngerobohin tembok. Si Zong nyadar, barang-barang kerajinan tangannya. Level 1 dia gak guna-guna amat. Tiba-tiba, si monster cabut aja. Lah, dia agak bingung. Dari sudut mata, dia ngelihat Cusin di sana dan mikir, ngapain sih si bego ini datang ke sini bikin masalah? Ternyata si monster udah balik lagi dan ngasih gebukan ekor lagi. Makanya jangan ngomongin orang. Duh, gue pengen tahu deh peringkat kekuatan kristal-kristal itu, ya kan? Yang emas itu pasti mahal banget. Deh, Cusin masih ngumpet di balik tembok. Mikir gimana caranya dia bisa bantu Ye Jongming. Mikir keras, mbak. Dia akan harus berguna buat sesuatu. Jadi kali ini, dia lari kenceng ke arah telur-telur di sebelah barang-barang itu. Nekat, dia teriak nyuruh monster itu ngelihat dia. Seketika, si monster nurut dan noleh. Wah, kok bisa? Noleh dan langsung nyamperin si cowok. Si cowok, meskipun mikir dia cewek bego yang nyari mati, harus manfaatin kesempatan ini. Langsung deh dia keluar dari kamar.
Bilang ke Cushin buat minggat dari situ. Kalau gak mau mati, bahaya datang. Pas dia lagi berhadapan sama telur-telur, dia malah dorong 3 telur itu sampai pecah. Aduh, anehnya, si monster malah lebih khawatir sama anak-anaknya. Ya kan, bro? Dia langsung nyamperin buat ngumpulin semua, hampir nabrak tembok saking paniknya. Dia Cushin pakai akalnya dan nyadar si monster lebih sayang telur-telurnya. Dasar bapak-bapak. Jadi dia beruntung, tapi si bego ini malah kesandung. Ya ampun, untung si cowok narik tangannya. Sambil ngomel-ngomel bilang dia emang beneran dodol. Tapi dia narik, nyuruh mereka cepetan cabut dari sana. Di luar, dia santai bilang, hampir aja. Sementara si cowok pengen tahu kenapa dia ngelakuin hal segila itu. Aduh, udah jatuh cinta nih, bro. Dia nyelamatin kamu. Bego, bukannya kamu pengen orang yang berguna. Nah, ketemukan. Dia bilang dia panik, takut, pengen nyelamatin dia. Jadi gak mikir panjang. Dia natap dan bilang dia harus berhenti bertingkah. Kayak gitu, gak ada alasan dia terus-terusan nyoba nyelamatin. Tapi, di saat yang sama, dia mikir, berkat ini, dia sekarang bisa percaya sama cewek itu. Sementara itu, lebih malam lagi di pasar Yohra, malam tiba, si cewek masuk pelan-pelan, ngendap-endap. Kayak maling. Sekarang dia di ruang roda, penuh mayat Jambi. Dia mikir, ada apa aneh di sini? Tiba-tiba Jerry muncul dari balik roda dan bilang dia nggak nyangka bakal ketemu cewek cantik. Tapi malah Jambi, apalagi polisi. Wah, dia menghoki banget, sarkas. Tapi si cewek langsung maju ngadepin dia, dan sambil menguatkan diri, dia bilang like video ini. Guys, di video ini, anak-anak, kita udah selesai tugas kecil ini. Sebenarnya sih belum selesai tugas kecil ini, banyak banget setan-setannya di sini. Tapi ya gitu deh, kayak yang gue bilang di video sebelumnya, sekarang gue lagi nyoba posting lebih sering dalam seminggu. Gak tahu deh ini bakal lebih bagus buat kalian apa enggak, nanti gue lihat aja, ya kan? Ini aja udah yang kedua yang gue bikin, yang pertama dengan gaya kayak gini aja belum gue posting. Yang gue narasin agak dikit, tapi nyoba posting lebih sering. Yang secara teori, kayak gitu juga sih yang sering gue lakuin dulu. Guys, nah, kalau proyek ini sukses, lanjutannya bakal datang. Dan biar kalian gak ketinggalan, kalian harus ngapain? Aktifin loncengnya. Ya, udah dulu ya, cabut.